Anime dimulai dengan gambaran kota yang damai tiba-tiba berubah menjadi kepanikan setelah munculnya sebuah monster yang merusak kota Yokohama. Di tengah evakuasi warga ke bunker pelindungan oleh pasukan militer, orang-orang di luar kota Yokohama diam-diam memperhatikan berita tentang serangan itu melalui televisi. Ketika pasukan pertahanan tiba untuk menghadapi kaiju, mereka berencana menyerang dengan helikopter yang diberkati dengan tembakan. Namun, semua upaya itu gagal memberikan kerusakan yang signifikan pada monster itu. Sementara itu, beberapa orang di luar kota Yokohama tertarik untuk mengetahui tim mana yang akan dikirim kali ini. Dapat dipastikan dari pembicaraan salah satu dari mereka bahwa tim anti kaiju yang akan dikirim kali ini adalah tim divisi ketiga. Dengan kedatangan seorang gadis yang baru saja turun dari helikopter, kaiju itu diserbu oleh serangan dari tim ketiga yang telah disebutkan orang-orang sebelumnya. Semua anggota tim ketiga menunjukkan keterampilan yang luar biasa dalam menghadapi kaiju tersebut dengan sikap yang sangat tenang. Dan pada saat kapten tim ketiga yang dipimpin oleh gadis yang turun dari helikopter itu bersiap dengan senjatanya, setelah kaiju itu wassalam, adegan beralih ke seorang pria bernama Kafka Hibino yang memperhatikan situasi kaiju dari kejauhan. Kafka adalah anggota tim pembersih bekas kaiju dan juga menjadi karakter utama dalam anime ini. Ketika Kafka bersama dengan rekan-rekannya melintasi kerumunan orang yang mengagumi divisi ketiga, dia terhenti mendengar dua gadis yang sedang membicarakan kapten divisi ketiga, Ashiro Mina, yang tadi telah beraksi dengan sangat mengesankan. Scene kemudian beralih untuk menunjukkan tim pembersih yang sedang menjalankan tugas mereka. Kafka kemudian menceritakan tentang pertarungan tim pembersihnya yang beraksi setelah semuanya selesai. Kafka menganggap pekerjaan mereka sebagai sesuatu yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Bahkan tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih dari siapapun. Tugas tim pembersih tersebut adalah membersihkan area bekas serangan kaiju yang sudah wassalam, mulai dari menguliti, memotong daging, membersihkan jalan, hingga mengambil sampel untuk diteliti oleh perusahaan teknologi Izumo. Melihat salah satu rekannya mengangkut salah satu organ tubuh kaiju yang belum siap digantung, Kafka segera memperingati rekan lainnya yang berada tepat di sebelah organ itu untuk menghindar. Karena ternyata organ kaiju itu meledak sehingga membuat cairan asam di dalamnya mengenai lutut orang tadi. Dengan cekatan, Kafka memberikan pertolongan pertama dan menenangkan rekannya itu. Dirinya juga memberitahukan bahwa dia dulunya juga sering terkena luka asam seperti itu. Kafka, yang menyaksikan kekacauan pertempuran yang sering terjadi oleh tim divisi ketiga, menjelaskan bahwa tim tersebut selalu bertarung secara brutal dan meninggalkan tempat kejadian perkara yang sulit dibersihkan karena semua bagian tubuh kaiju yang berceceran tidak karuan. Keadaan menjadi lebih parah karena kali ini tim pembersihannya harus membersihkan area tersebut dari kaiju yang sudah wassalam dalam waktu 1 minggu saja. Tidak lama setelah itu, Kafka diminta untuk bergabung dengan tim pembersih lainnya. Sayangnya, Kafka akan dipindahkan ke bagian pembersihan usus, yang membuat dia merasa jijai. Melihat Kafka yang begitu iwu dalam membersihkan bagian tersebut, salah satu rekan mereka menganggap organ usus sebagai bagian yang paling sulit dibersihkan. Konon katanya, siapapun yang bertugas di bagian itu akan kehilangan nafsu makan mereka untuk sementara waktu. Setelah pulang, Kafka terlihat mengendurkan tubuhnya di kasur. Namun, ketika ia mendengar berita tentang Ashiro Mina yang menjadi pusat perhatian dalam kasus penyerangan kaiju di Yokohama, Kafka dengan cermat memperhatikannya. Ashiro Mina, yang merupakan seorang kapten berusia 27 tahun, diketahui telah berhasil menumbangkan banyak kaiju bersama timnya. Dari flashback yang baru saja ditampilkan, dapat dipastikan bahwa Ashiro Mina dan Kafka Hibino dulunya adalah teman masa kecil. Mendengar rumor bahwa Ashiro Mina dianggap akan menjadi kapten terbaik di antara yang lain, Kafka langsung mematikan TV-nya dan merenung sejenak. Sang MC tampaknya merasa iri terhadap teman masa kecilnya. Tapi dia berpikir masa bodoh dengan hal itu. Singkat cerita, Kafka yang baru saja tiba di tempat kerjanya langsung diminta oleh atasannya untuk membimbing seorang pegawai baru bernama Ichikawa Reno. Atasannya berharap bahwa Kafka dan Ichikawa bisa berakur karena keduanya memiliki impian yang sama untuk bergabung dengan tim pasukan pertahanan. Namun kenyataannya, Ichikawa tidak menunjukkan rasa hormat kepada Kafka karena Kafka tampaknya telah menyerah untuk menjadi pasukan pertahanan karena alasan tertentu. Setelah Ichikawa pergi, Kafka merasa kesal terhadap dirinya sendiri karena merasa alasan-alasannya terdengar sangat menyedihkan. Kemudian, tim pembersih terlihat akan melanjutkan tugas mereka yang kemarin belum sempat diselesaikan. Sayangnya,
Meskipun Ichikawa baru bergabung, dia sudah disuruh untuk bekerja di bagian usus. Kafka yang awalnya berniat untuk meledeknya, tapi dia malah mendapat karmanya karena ia juga diminta untuk bekerja di bagian usus lagi. Meskipun mengeluh, Kafka selalu menuruti perintah dan bekerja dengan sangat baik. Atasannya yakin bahwa Kafka akan menjadi anggota pasukan pertahanan yang sangat cekatan jika saja ia bisa lulus dari ujian masuknya. Di jam istirahat, Kafka terlihat sangat senang melihat juniornya merasa mual setelah membersihkan bagian organ usus yang jijai. Melihat Ichikawa hanya membawa bekal saja, Kafka memberinya vitamin untuk mengisi perutnya jika ia merasa jijai saat makan. Tidak hanya itu, Kafka juga hendak memberinya sepasang penyubat hidung agar bisa meredakan bau dari isi usus tersebut. Yang tak lain adalah telepon kaiju. Tidak lama kemudian, Ichikawa datang dan Kafka mengira bahwa Ichikawa akan membalas dendam atas kejahilan siang tadi. Namun ternyata Ichikawa hanya ingin mengucapkan terima kasih pada Kafka karena berkat bantuannya. Dia berhasil melewati hari pertamanya sebagai anggota tim pembersihan. Tidak hanya mengucapkan terima kasih, dia juga memberitahu Kafka tentang batasan usia maksimal untuk pasukan pertahanan hingga usia 33 tahun. Mendengar hal tersebut, Kafka sangat terkejut, sementara Ichikawa terus berbicara dengan dia. Namun, dua kali Kafka menyelamatkan Ichikawa dari serangan Yoju, yang merupakan sebutan untuk monster yang lebih cupu dari kaiju. Kafka kemudian memerintahkan Ichikawa untuk segera pergi dari lokasi tersebut dan panggil bantuan dari pasukan pertahanan. Meskipun awalnya Ichikawa menolak untuk meninggalkan Kafka sendirian, mereka sadar bahwa mereka tidak akan mampu melawan Yoju burik tersebut. Bahkan jika mereka berdua, Kafka juga meyakinkan Ichikawa untuk jangan memaksakan diri jika tidak ingin mati. Karena tidak ada pilihan lain, Ichikawa pun akhirnya terpaksa meninggalkan Kafka sendirian. Saat terjun payung dari atas gedung, Kafka teringat akan masa lalunya bersama Ashiro Mina saat mereka masih kecil. Mina yang sedang sedih dulu dihibur oleh Kafka dengan candaan kocaknya. Meskipun kota tempat tinggal mereka rata oleh serangan kaiju, hal itu membuat mereka memiliki motivasi yang sama. Walaupun mereka sering bertengkar tentang siapa yang lebih keren saat masih kecil, Kafka memberi tantangan kepada Mina untuk melihat siapa yang akan menjadi anggota pasukan pertahanan ialah yang lebih hebat. Dia mengajak Mina untuk bekerja sama dalam membantai semua kaiju yang ada. Setelah mengingat semua itu, Kafka yang sudah sangat jengkel dengan keberadaan kaiju dan Yoju burik, berniat untuk melawan Yoju yang mengejarnya. Sayangnya, Kafka tidak bisa bergerak dan akhirnya menerima cakaran di dada, serta cedera di kakinya setelah ditampol oleh monster burik tersebut. Di tengah keadaan Kafka yang sudah pasrah dengan nasibnya, tiba-tiba Ichikawa kembali untuk menyelamatkan seniornya, dan ia juga mengabarkan bahwa ia telah memanggil pasukan pertahanan divisi ketiga. Saat melihat cedera parah pada kaki Kafka, Ichikawa menegaskan bahwa ia tidak akan menjadi anggota pasukan pertahanan jika meninggalkan Kafka sendirian. Terkejut mendengar ucapan Ichikawa, Kafka segera teringat akan kegagalan dirinya sendiri dan mencoba untuk bangkit kembali meskipun menyadari bahwa itu mungkin sia-sia. Di tengah perjuangan Ichikawa dan penyesalan Kafka karena ketidakmampuannya untuk mengubah atau menyelamatkan apapun atau siapapun, tiba-tiba setelah diselamatkan oleh Mina yang seolah-olah tidak mengenalnya, Kafka merasa harga dirinya seperti diinjak-injak. Kemudian, scene berpindah ke rumah sakit, di mana Kafka mengagumi betapa hebatnya Mina yang dengan mudahnya bisa membasmi seekor Yoju burik. Tidak lama kemudian, Ichikawa yang juga dirawat di kamar yang sama berterima kasih pada Kafka yang telah menyelamatkannya 2 kali. Ichikawa menyatakan bahwa jika tidak karena tindakan Kafka, dirinya pasti sudah pindah alam saat itu juga. Oleh karena itu, Ichikawa merasa terhutang budi dan juga mengagumi kehebatan Kafka. Dirinya yakin bahwa Kafka harus bergabung dengan tim pasukan pertahanan. Setelah mendengar itu, Kafka terlihat mengambil kesadaran diri dan bertekad untuk tidak menyerah pada impiannya lagi. Namun, ketika Kafka merasa tidak ingin mempermainkan dirinya sendiri lagi, ia melihat sebuah serangga aneh yang terbang di depannya. Dan akhirnya
Melihat Kafka yang tampak kejam, Ichikawa mengira bahwa Kafka sedang menahan rasa sakit saat itu. Tanpa disadarinya, seniornya sedang keselek oleh seekor serangga aneh yang akan mengubahnya menjadi makhluk misterius. Merasa khawatir akan keadaannya, Ichikawa segera bangkit untuk memeriksanya. Dan ternyata situasinya semakin membingungkan ketika seorang pria tua tanpa sengaja lewat di depan pintu kamar mereka yang terbuka dan langsung melaporkan kemunculan sebuah Yojuburi kepada pasukan pertahanan. Melihat hal tersebut, Kafka dan Ichikawa teringat akan kemampuan Ashiro Mina yang bisa dengan mudah membunuh Yojuburi. Ichikawa segera menyuruh Kafka untuk segera pergi dari sana. Shin kembali menjelajah ke masa kecil Kafka dan Mina, di mana keduanya sedang merenungkan cara untuk mengalahkan kaiju. Awalnya, Mina merasa takut akan kaiju, tetapi berkat dukungan dari Kafka, dia bisa mengatasi ketakutannya. Ternyata, Mina tidak pernah melupakan Kafka dan masih mempertahankan kenangan masa kecil mereka dengan jelas. Saat Mina tengah merenungkan masa lalunya, dia menerima kabar tentang kemunculan monster di dalam rumah sakit. Monster yang dimaksud adalah Kafka yang telah berubah menjadi seekor monster. Setelah Mina dan anggota divisi ketiga menerima laporan tentang munculnya kaiju di rumah sakit, mereka semua berkumpul untuk menghadapi kaiju yang dilaporkan tersebut. Shin berpindah di dalam rumah sakit di mana ada seorang kakek yang sangat ketakutan setelah melihat Kafka yang telah berubah menjadi kaiju. Ichikawa menyuruh Kafka tersenyum agar kakek tersebut tidak takut padanya. Tapi kocaknya saat Kafka tersenyum, malah membuat wajahnya semakin menyeramkan. Kafka yang panik kemudian mencoba mendekati kakek tersebut untuk melihat kondisinya. Namun tidak sengaja tangan Kafka menyentuh tembok ruangan, dan tiba-tiba tanpa disadari oleh Kafka dalam wujud kaijunya, ternyata kekuatan fisiknya meningkat drastis. Meskipun tidak bermaksud melukai orang lain, dia berencana untuk kabur melalui jendela. Namun, sekali lagi, Kafka tanpa sengaja menghancurkan jendela tersebut. Akibat kejadian ini, berita tentang munculnya kaiju kecil di kota Yokohama cepat tersebar, dan warga diminta untuk segera mengevakuasi diri mereka. Shin kemudian beralih ke Ichikawa dan Kafka yang berusaha melarikan diri untuk menghindari pasukan pertahanan. Ichikawa bertanya apakah kaiju yang ada bersamanya adalah Kafka atau tidak. Namun, Kafka sendiri mulai meragukan identitasnya karena wujudnya yang mulai berubah lagi menjadi bentuk kaiju yang aneh dan abstrak seperti gurita. Tidak lama kemudian Kafka mulai berubah kembali menjadi kaiju normal. Tiba-tiba, Kafka mengatakan kepada Ichikawa bahwa ia ingin pipis, namun Ichikawa meminta Kafka menundanya. Namun tubuh Kafka malah bertindak sendiri di luar kendalinya. Kafka berusaha keras menahannya karena malu jika harus pipis di tengah jalan. Kafka pun langsung jatuh tersungkur meratapi dirinya yang ternyata sudah tidak memiliki kendali lagi. Dengan kondisinya seperti itu, Kafka mempertanyakan apakah dirinya masih bisa bergabung ke pasukan pertahanan. Namun, saat Ichikawa dengan tegas menjawab tidak karena ia lebih cocok dibasmi, Kafka pun langsung terdiam. Dia baru sadar bahwa mimpinya untuk menjadi anggota pasukan pertahanan tidak akan terwujud. Apalagi untuk mengejar Mina. Ichikawa kemudian berhasil menemukan area terang untuk mereka bersembunyi. Ketika Ichikawa mengajak melewati pembatas itu, tiba-tiba dia mendengar suara aneh bahwa ada sesuatu yang sedang mendekat dari bawah tanah, yang ternyata adalah kaiju. Kafka menyatakan bahwa itu adalah kaiju burik dengan jenis yang sama seperti yang menyerang mereka sebelumnya. Meskipun Ichikawa heran bagaimana Kafka bisa mengetahui hal itu, menurut Ichikawa, kemunculan kaiju burik ini akan menguntungkan karena jumlah petugas yang mengejar Kafka akan berkurang. Scene berikutnya menunjukkan seorang gadis kecil yang menangis saat melihat ibunya terjepit oleh lemari. Meskipun berusaha menolong ibunya, mereka dikejutkan oleh kedatangan kaiju burik di belakang mereka. Ibu gadis itu meminta anaknya untuk lari menyelamatkan diri dari kaiju burik tersebut. Namun gadis itu menolak karena tidak ingin meninggalkan ibunya sendirian. Beruntungnya, ketika kaiju semakin mendekat untuk menyerang mereka, tiba-tiba Kafka muncul pada saat yang tepat dan menyerang kaiju tersebut. Kafka terkejut dengan kekuatannya sendiri,
lalu mendekati gadis kecil itu untuk memeriksa keadaannya. Namun, gadis kecil tersebut justru ketakutan saat melihat Kafka dalam mode kaiju. Kafka segera meminta maaf dan kocaknya dia mencoba menghiburnya dengan memberikan senyuman yang ia harapkan bisa menenangkannya. Namun, senyumnya malah terlihat menyeramkan dan membuat gadis itu semakin ketakutan. Kafka, yang panik, berencana untuk segera meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika dia baru saja mengangkat lemari yang menindih ibu dan anak tersebut, tiba-tiba kaiju burik yang sebelumnya muncul kembali. Kaiju burik itu ternyata masih hidup, membuat Kafka memutuskan untuk menghadapinya sendirian dengan segala kekuatannya. Dengan meniru jurus Midoriya dari anime Hero Academia yaitu Detroit Smash, Kafka berhasil menghancurkan kaiju itu hanya dengan satu pukulan. Ichikawa yang menyaksikan betapa kuatnya pukulan Kafka terkejut besar. Dan dia memperingatkan Kafka agar tidak menggunakan kekuatan seperti itu terhadap manusia. Tak lama kemudian, Kafka meminta Ichikawa untuk membawa gadis dan ibunya ke rumah sakit. Tetapi karena gadis tersebut masih ketakutan saat melihat Kafka, Kafka mulai mendekatinya perlahan-lahan sambil meyakinkannya bahwa dia juga akan segera pergi dari sana. Tapi tiba-tiba gadis kecil itu memanggil Kafka dan mengucapkan terima kasih padanya. Kafka pun teringat akan kenangannya bersama Mina, di mana Mina mengajaknya untuk berjuang bersama. Dengan tekadnya yang kuat untuk mewujudkan impian bersama Mina menjadi pasukan pertahanan dan menghadapi kaiju burik, Kafka sadar bahwa masih ada harapan baginya untuk melanjutkan perjuangannya. Kafka mulai bisa mengendalikan wujud kaijunya dan kembali ke wujud manusia. Tak lama setelah Kafka dan Ichikawa pergi meninggalkan tempat itu, Mina dan pasukannya tiba di sana. Mina heran dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi saat melihat bangkai kaiju burik yang telah berserakan. Dia kemudian meminta gadis kecil tersebut untuk menceritakan padanya tentang kaiju yang dia lihat. Namun, karena gadis itu masih syok dan teringat akan sosok kaiju burik yang mengerikan sebelumnya, Mina mencoba menenangkannya dengan memberikan janji bahwa dia akan memusnahkan semua kaiju. Namun, Mina terkejut ketika gadis kecil tersebut malah meminta agar Tuan Kaiju yang telah menolongnya untuk jangan dimusnahkan. Karena kaiju tersebut telah menyelamatkan ibunya. Membuat Mina heran siapakah Tuan Kaiju tersebut. Kemudian Shin menunjukkan siaran TV yang memberitakan tentang kemunculan kaiju ke-8 yang diberi kode oleh pasukan pertahanan. Siaran TV tersebut mengabarkan tentang hilangnya sosok kaiju ke-8 yang saat ini sedang dicari oleh pasukan pertahanan. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian itu. Namun Kafka masih menjadi target pencarian utama seluruh pasukan pertahanan Jepang. Sementara itu, atasannya Ichikawa memberikan surat hasil tes awal untuk menjadi pasukan pertahanan yang telah disetujui untuk Ichikawa dan Kafka. Ichikawa kemudian mendatangi Kafka yang sedang duduk santai di atas bangkai kaiju. Dia memberitahu pada Kafka bahwa mereka berhasil lulus tes awal. Tapi Ichikawa dibuat terkejut karena Ichikawa memarahi Kafka yang tak sadar dengan wujudnya karena ia masih dalam pemburuan dan ternyata sekarang Kafka sudah bisa berubah menjadi mode manusia dan kaiju sesuka hatinya. Ichikawa memberikan hasil tes mereka. Tapi respon Kafka malah biasa saja karena dia sudah sering lulus tes pertama dan selalu gagal di tes kedua. Ichikawa menanyakan kepada seniornya tersebut seberapa serius ia dalam mengikuti tes. Karena ia khawatir Kafka akan terbongkar pada tes kedua yang akan diawasi langsung oleh anggota pasukan pertahanan. Namun, Kafka tetap teguh dengan keputusannya untuk mengikuti tes karena usianya yang sudah mencapai 32 tahun, yang merupakan kesempatan terakhirnya untuk mengikuti tes tersebut. Setelah 10 hari, tes seleksi kedua pasukan pertahanan bagian Tokyo Barat akhirnya dimulai di markas pasukan pertahanan daerah Tachikawa. Ichikawa terkesan melihat gedung markas yang sangat megah. Menurut Kafka, hal itu lumrah karena markas ini punya kerjasama dengan GDSF pihak pertahanan militer negara Jepang. Dan jika dalam keadaan darurat, kedua pihak akan mengirimkan seluruh pasukan dari wilayah Tokyo Barat. Melihat ada banyak anggota pasukan pertahanan di sana, Ichikawa kembali mengingatkan Kafka jangan sampai dia berubah menjadi kaiju. Karena jika itu terjadi, maka Kafka akan langsung dimusnahkan. Di tengah perbincangan, seorang wanita muda tiba-tiba memotong pembicaraan mereka. Wanita itu memanggil Kafka sebagai Om, yang membuat Kafka merasa tidak nyaman. Wanita itu meminta Kafka untuk memindahkan mobilnya dari tempat parkirnya saat ini karena menurutnya mobil Kafka menghalangi area parkirnya. Wanita itu menyebut nomor area parkir 55 yang merupakan nomor keberuntungannya. Jika Kafka tidak mau memindahkan mobilnya,
Wanita itu mengancam akan memindahkan mobil Kafka sendiri. Wanita tersebut kemudian bersiap untuk memindahkan mobil Kafka dan tiba-tiba membuka bajunya, mengejutkan Kafka dan Ichikawa. Ternyata, di balik pakaian tersebut tersimpan seragam khusus anggota pasukan pertahanan yang telah dimodifikasi untuk meningkatkan kekuatan penggunanya. Dengan satu tangan saja, wanita tersebut dengan mudah mengangkat mobil Kafka dan melemparkannya. Bertanya bagaimana wanita tersebut bisa melakukan hal tersebut. Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Kikoru Shinomiya, peserta nomor 2016 yang memiliki hobi membunuh kaiju. Namun, tiba-tiba Kiko bertanya kepada Kafka kenapa dirinya memiliki bau seperti kaiju. Merasa indera penciuman Kiko terlalu peka, dan khawatir identitas Kafka sebagai kaiju akan terungkap. Ichikawa dengan cepat menyatakan bahwa keduanya berasal dari divisi pembersih kaiju yang sudah wassalam. Setelah Kafka menyindir karena parkir di tempat mereka, Kiko yang tadinya terkejut melihat kekuatan Kafka menjadi sangat tertarik padanya. Dia berencana untuk mempermalukan Kafka selama ujian berlangsung, sebelum akhirnya pergi bersama pelayannya. Setelah ditegur oleh junior dan didekati oleh beberapa penjaga yang mendengar suara ledakan keras dari Kiko yang melempar mobil mereka sebelumnya, akhirnya mereka diminta untuk segera masuk ke tempat ujian. Meskipun begitu, realitas di lapangan terbukti sangat kejam baginya. Kafka, yang kini sudah berusia lebih dari 30 tahun, sangat cupu dalam hal ketahanan fisik karena sudah tuek. Dan karena sudah tuek, stamina Kafka menjadi jauh lebih cupu dari sebelumnya, membuatnya berada hampir di posisi terakhir. Keteguhan hatinya untuk tidak menggunakan kekuatan keijunya menyebabkannya berada di peringkat tersebut. Kafka semakin kena mental ketika Kiko datang untuk memamerkan peringkat 5-nya. Meskipun peringkat senpainya sangat burik, tetapi Ichikawa tetap merasa senang karena Kafka tidak menggunakan kekuatan kaijunya sama sekali. Namun pada akhirnya, Kafka menyesal karena tidak menggunakan kekuatan kaijunya. Sementara itu, terlihat wakil komandan Hoshina yang baru menyerahkan dokumen para peserta ujian. Ketika dia melihat wajah Kafka, dia hanya terdiam sejenak sebelum akhirnya meminta Hoshina untuk memberikan laporan lisan sambil melanjutkan tugasnya. Sementara itu, Ichikawa terlihat memberikan informasi tentang semua peserta yang memiliki talenta di atas rata-rata. Dimulai dari Izumo Haruichi, lulusan terbaik Universitas Netralisasi Tokyo. Kemudian ada Furuashi Iharu, lulusan terbaik di kampus teknik netralisasi haji. Selanjutnya, ada mantan anggota Angkatan Darat Bela Diri Jepang yang bernama Kaguragi Aoi. Dan di antara semua peserta, ada satu orang yang berdiri di atas mereka semua. Dan orang itu tak lain adalah Shinomiya Kikoru. Dia merupakan ciwai lulusan terbaik sekaligus termuda di Universitas Netralisasi California. Dia juga dikenal sebagai sosok yang jenius. Namun sebelum Kafka bisa bereaksi, Kikoru tiba-tiba datang menghampirinya untuk mengejeknya sekali lagi. Kikoru merasa penasaran berapa kali dia telah mempermalukan Kafka. Kemudian, setelah Ichikawa menenangkan senpainya dengan memberitahu bocoran tentang ujian berikutnya yang terkait dengan divisi pembersihan jasad kaiju, hal itu membuat Kafka menjadi sangat pede. Namun tiba-tiba, ketika mereka sampai di depan gerbang raksasa, ujian selanjutnya terlihat akan diawasi oleh wakil Kapten Hoshina. Disinilah Kafka dan Ichikawa sangat terkejut karena evaluasi finalnya bukanlah pembersihan jasad kaiju, melainkan mengalahkan para kaiju burik di sana. Selain Kafka, tidak ada satupun peserta di sana yang terkejut melihat sosok Yoju butik barusan. Kiko yang melihat hal itu langsung tersenyum dengan kelakuan Kafka. Setelah meminta klarifikasi dari Ichikawa, jelas bahwa dirinya juga kaget dan beranggapan bahwa ujian akhir tahun ini telah berubah. Masing-masing peserta terlihat mengenakan seragam anti-kaiju jenis GX4552 buatan perusahaan teknologi Izumo. Setelah dipakai oleh Ichikawa, dia sangat terkejut saat merasakan seragam anti-kaiju tersebut bisa menyesuaikan diri dan hampir seperti menyatu dengan tubuhnya. Ichikawa juga menyadari adanya peningkatan kekuatan di dalam tubuhnya. Shin kemudian berpindah ke ruang pengawas, menampilkan beberapa teknisi yang sedang memantau kondisi seragam semua peserta dari satu layar monitor besar. Dia kemudian menginformasikan persentase output kekuatan tempur yang dimiliki oleh mereka semua setelah memakai baju anti-kaiju. Ichikawa memiliki kekuatan output sebesar 8%, Izumo 18%, Kaguragi 15%,
dan fruasi sebesar 14%. Hoshina menjelaskan bahwa output kekuatan tempur bisa menunjukkan seberapa besar kemampuan seragam anti kaiju itu bisa mereka keluarkan. Dan dengan latihan rutin, biasanya akan naik menjadi sebesar 20%. Okonogi, yang sudah cukup kagum melihat kekuatan para peserta, dibuat semakin terkejut lagi begitu melaporkan bahwa Kiko memiliki 46% output kekuatan tempur. Mendengarnya, Hoshina terkejut tidak percaya karena persentase segitu sudah tergolong dalam level ketua divisi. Okonogi dan teknisi lainnya merasa bahwa Kiko adalah peserta paling kuat dalam sejarah ujuan pasukan pertahanan. Karena sebelumnya belum ada yang bisa mencapai angka segitu. Merasa tertinggal dari kekuatan Kiko, Ichikawa ditenangkan oleh Hoshina yang memberitahukan bahwa 8% itu sudah menjadi awalan yang sangat bagus bagi seorang pemula. Dia juga menyampaikan bahwa selama angka kekuatannya tidak mencapai 0%, mereka sudah cukup aman. Ketika Hoshina baru saja menyatakan bahwa dia belum pernah melihat orang dengan kekuatan 0%, tiba-tiba Hoshina semakin tertawa terbahak-bahak saat melihat Kafka berusaha mengeluarkan tenaganya seperti sedang berak. Melihat hal itu, Kiko mengira Kafka hanya sedang berpura-pura dan diam-diam memintanya untuk menggunakan kekuatannya seperti yang dia lihat di tempat parkir tadi. Tidak lama kemudian, Hoshina datang dan mengajak mereka semua untuk memulai ujian final di tempat sebelumnya. Setelah Hoshina memberitahukan bahwa target utama mereka adalah seekor Honju burik dan 36 Yoju burik, mereka diminta untuk memburu para monster menggunakan senjata anti kaiju yang dibawa oleh mereka semua. Setiap peserta juga didampingi oleh sebuah drone yang berfungsi untuk memantau pergerakan mereka. Jika nyawa mereka terancam, perisai akan segera diaktifkan dari seragam mereka. Namun, jika hal itu terjadi, peserta akan langsung dinyatakan gugur dari ujian. Setelah Hoshina memulai ujian, semua peserta langsung berlari mencari monster. Namun, karena kekuatan tempurnya mencapai 0%, Kafka tidak kuat membawa senjata anti kaijunya. Tidak lama kemudian, Hoshina memberitahukan bahwa Kapten Mina juga akan mengawasi ujian kali ini. Oleh karena itu, para peserta diminta untuk memberikan yang terbaik. Kafka, yang tidak ingin gagal di kesempatan terakhirnya, mencoba untuk tetap tenang dan menyadari fungsi lain dari semua drone yang mengikuti mereka saat ini. Ichikawa baru sadar bahwa jika hanya jumlah monster yang diperhitungkan, seharusnya sensor sudah cukup untuk melakukannya. Ini berarti keputusan yang diambil oleh para peserta juga akan diperhitungkan. Menyadari kelemahan kekuatan mereka, Kafka dan Ichikawa merasa bahwa menjadi pendukung adalah pilihan terbaik. Setelah melemparkan sebuah stun granat, Kafka memberitahukan bahwa Yoju di hadapan mereka adalah tipe yang tidak bisa melihat tetapi memiliki pendengaran yang sangat tajam. Oleh karena itu, stun granat adalah pilihan terbaik untuk melawannya. Kafka kemudian meminta Izumo dan kawan-kawan untuk menembak bagian perutnya karena bagian itu yang paling lunak dan menjadi kelemahannya. Melihat apa yang dilakukan oleh Kafka, Hoshina terlihat cukup terkesan dengan tindakannya. Namun, ketika Kafka dan Ichikawa hendak pergi untuk membantu yang lainnya lagi, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Dalam satu gebukan, membuat Kafka telah terluka parah, sehingga Hoshina meminta Okonogi untuk menyiapkan perisai untuknya. Mengetahui bahwa perisai akan diaktifkan, Kafka yang tidak ingin gugur mencoba untuk bangkit. Meskipun Kafka bersikeras memaksakan diri karena menyadari bahwa Mina sedang menyaksikannya, dia terlihat akan dimangsa oleh Yoju burik itu. Namun, meskipun merasa sangat jengkel, Kafka menyadari bahwa dia tidak akan mampu melampaui sahabat di masa kecilnya itu. Para peserta lainnya tidak pernah menduga bahwa perbedaan kekuatan yang dihasilkan dari seragam anti kaiju akan memiliki dampak yang begitu besar. Saat Kafka masih berusaha untuk bangkit kembali, dia baru menyadari bahwa kakinya telah patah. Sebagai pengawas ujian, Hoshina menyarankan agar Kafka lebih baik mundur dari ujian daripada kondisinya semakin parah. Namun, Kafka memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang masih bisa dilakukannya. Meskipun seketika itu dia teringat akan kekuatannya yang hanya 0%. Kafka juga merasa bahwa dirinya bukanlah sosok yang layak berdiri di samping Mina, meski dia menyadari bahwa kemungkinan hidupnya sebanding dengan kekuatannya sendiri. Namun, Kafka tetap bertekad untuk tidak menyerah dan akan terus mengejar impiannya.
tidak peduli apapun yang terjadi. Setelah diselamatkan oleh Kikoru dan menyatakan bahwa dia tidak akan menyerah, semua orang di ruang pengawas hanya bisa terdiam melihat keteguhan hati yang dimiliki oleh Kafka. Mereka terkejut melihat Kafka mampu bangkit kembali meskipun kakinya yang sudah terluka parah. Wakil Kapten Hoshina pun berniat membiarkannya, dengan catatan bahwa ia akan segera mengaktifkan perisai jika Kafka dalam bahaya lagi. Kafka merasa senang mendengar hal itu dan berniat meminta Ichikawa untuk fokus pada dirinya sendiri. Namun, Ichikawa mengabaikan permintaan Kafka itu dan lebih memprioritaskan untuk membantu dan mengajak Kafka berjuang bersama-sama. Mendengar hal itu, Kafka dengan senang hati menerima bantuan Ichikawa. Melihat kelakuan kocak keduanya ini, Wakil Kapten Hoshina sampai tertawa tidak karuan dan berniat untuk langsung meluluskan keduanya karena bisa menjadi pelawak di pasukan pertahanan. Kafka kemudian meminta Ichikawa untuk berlari secepat mungkin agar mereka bisa menyusul Kikoru dan memberikan dukungan di sana. Mendengar perintah senpainya, Ichikawa segera berlari sekuat tenaga. Sementara itu, Kikoru yang ambisius ingin menjadi nomor 1 dalam ujian terlihat menyerang semua Yoju burik di sana dengan brutal. Setelah membersihkan seluruh Yoju burik di area Delta, Kikoru berniat melanjutkan untuk menghabisi Honjo burik dengan menggunakan granat dan keahlian yang sangat tidak masuk akal. Akhirnya Kikoru berhasil mengalahkan Honjo burik tersebut dan mengakhiri ujian terakhir mereka. Ketika pemberitahuan bahwa ujian terakhir telah selesai, Kafka tidak percaya betapa cepat dan kuatnya Chiwai itu. Semua drone yang mengikuti peserta kembali ke markas dan hanya meninggalkan monitor utamanya yang masih aktif. Wakil Kapten Hoshina melihat aksi Kikoru yang melebihi ekspektasinya dan agak kecewa karena ujiannya selesai dengan cepat. Kapten Mina sendiri terkesan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kikoru. Setelah mendengar pujian Kapten Mina pada Kikoru, Wakil Kapten Hoshina menambahkan bahwa berkat Kikoru juga secara tidak langsung telah menyelamatkan peserta lainnya. Di sini, kita akhirnya mengetahui bahwa Kikoru Shinomiya adalah anak dari Shinomiya Isao, yang merupakan prestir pasukan pertahanan. Hoshina yakin bahwa Kikoru akan menjadi pasukan inti di masa depan dan menjadi harapan bagi negara mereka. Sementara itu, setelah berhasil mengalahkan Honjo burik, Kikoru terlihat bangga dengan dirinya sendiri karena berhasil menyelesaikan ujian itu dengan mudah. Saat dia hendak kembali menemui Kafka untuk mengejeknya, tiba-tiba di sisi lain, setelah Kafka dan Ichikawa membicarakan kehebatan Kikoru, mereka dan peserta lainnya terkejut melihat semua jasad Yoju burik di tempat tersebut bangkit kembali secara tiba-tiba. Kafka tampaknya menyadari apa yang terjadi pada Kikoru saat ini. Dan benar saja, Kikoru terlihat sangat kesakitan setelah ditembak tepat di area jantungnya oleh kaiju misterius tadi. Untungnya, Kikoru masih sempat memfokuskan perisai tepat di area yang ditargetkan oleh kaiju humanoid di hadapannya. Kikoru terkejut saat mendengar bahwa kaiju itu bisa berbicara. Tak lama kemudian, dia membidik kaiju humanoid itu dengan niat untuk membunuhnya. Namun, sayangnya, dia kembali ditembak oleh kaiju humanoid tersebut, yang segera disadari oleh semua orang di ruang pengawas karena seragam dari Kikoru mengalami kerusakan. Kondisinya semakin buruk karena sebagian besar drone telah kembali ke markas, sehingga mereka tidak mengetahui kondisi pasti Kikoru saat ini. Yang mereka ketahui hanyalah bahwa para Yoju tiba-tiba bangkit kembali. Okonogi juga memberitahu bahwa kekuatan Honjo kini telah naik ke angka ke-6,4. Setelah mendengar laporan itu, Nina memerintahkan agar semua peserta mengaktifkan perisai mereka dan mengirim kembali semua drone untuk merekam semua situasi dengan teliti. Meskipun peringatan evakuasi telah dinyalakan, Kikoru yang keras kepala menolak untuk dievakuasi dan lebih memilih untuk berjuang menghadapi Honjo burik di depannya agar tidak membahayakan orang lain. Tiba-tiba, singkatnya, setelah menghadapi Honjo burik sampai terpental ke bangunan karena ditampol, Kikoru teringat akan masa kecilnya di mana dia merasa iri dengan teman-temannya yang bisa dimanja oleh ayah mereka. Sementara dia terus-menerus mendapat tekanan untuk menjadi yang terbaik. Saat berjuang di bawah tekanan dari ayahnya sendiri, Kikoru hanya bisa pasrah karena tangannya sudah patah tidak karuan. Sementara itu, Honjo burik kembali menumbuhkan tanduk unicornnya untuk mencari energi serangannya. Kikoru menyadari bahwa kematian sudah di depan matanya dan hanya bisa pasrah sambil meminta maaf kepada ayahnya karena tidak bisa menjadi sosok yang sempurna di matanya. Ketika Honjo burik telah menyelesaikan mencari energi dan siap menembakkan ke arah Kikoru,
Secara tiba-tiba Kafka muncul dan membuat Kikoru kaget dan bertanya-tanya mengapa dia berada di sini. Dan pada akhirnya Kikoru mengetahui identitas sebenarnya dari Kafka. Sementara itu, semua peserta yang sedang dievakuasi dibantu oleh beberapa peserta yang terampil. Di tempat Ichikawa, ia teringat pada senpainya yang tiba-tiba menghilang darinya. Ketika ia mendengar bahwa Kikoru sedang menghadapi Honju Burik sendirian, ia sangat khawatir bahwa jika Kafka berubah di tempat ini, ia akan dihabisi oleh divisi ketiga, yaitu Kapten Mina. Kembali ke Kikoru, ia terlihat sangat terkejut karena Kafka sebenarnya adalah seorang kaiju humanoid. Kaiju datta no? Di tengah Kafka yang sedang memohon agar Kikoru mau menyembunyikan identitasnya, tiba-tiba Kikoru kemudian dijanjikan bahwa semuanya akan dijelaskan di lain waktu karena saat ini Kafka berniat menghabisi Honju Burik di hadapannya dengan sekali pukulan. Setelah mencarge kekuatannya, Okonogi menerima laporan dari mesin pengukurnya dan segera melaporkannya langsung kepada Mina dan juga Hoshina yang masih dalam perjalanan menuju tempat kejadian. Namun karena sinyal yang kurang stabil, drone tidak dapat mengidentifikasi dengan benar. Bahkan setelah alat pengukur melaporkan tingkat kekuatan kaiju humanoid Kafka yang mencapai angka ke-9,8, mereka menganggap mesinnya telah rusak akibat terkena gelombang kejut dari Honju Burik sebelumnya. Dan jika itu bukan kerusakan, bisa dipastikan kaiju baru yang muncul adalah yang terkuat sepanjang sejarah. Dengan satu pukulan, Kafka berhasil menghabisi Honju Burik tersebut. Kikoru melihat hal itu hanya bisa melongo terpana karena masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Kafka, yang sebelumnya memprovokasi Honju Burik untuk bangkit kembali, tiba-tiba merasa ketakutan ketika Honju tersebut benar-benar berusaha meregenerasi diri. Sementara itu, Ichikawa masih mengomel pada senpainya yang nekat berubah di tempat itu. Dan tiba-tiba Kikoru pingsan karena sudah terluka sangat parah dan syok. Ketika Kapten Mina dan Wakil Hoshina tiba di lokasi, mereka hanya menemukan Honju yang telah hancur tak berbentuk. Hoshina merasa dejavu dengan keadaan seperti ini. Tetapi dia tidak ingat di mana. Setelah anak buah mereka melaporkan bahwa tidak ada peserta lagi di lokasi evakuasi, Okonogi juga menyampaikan bahwa 3 orang terakhir yang tiba di tempat evakuasi adalah Kafka, Ichikawa, dan Kikoru. Meskipun merasa lega karena semua peserta berhasil dievakuasi, Hoshina memiliki firasat bahwa Kikoru tidak mungkin bisa mengalahkan Honju Burik sampai segininya. Tidak lama kemudian, Hoshina ingat bahwa kondisi serupa pernah terjadi 3 bulan yang lalu. Shin beralih ke Kafka yang sedang dirawat di rumah sakit. Setelah Ichikawa menjelaskan garis besar evakuasi, Kafka menceritakan tentang lawannya tadi yang berhasil dia akhiri dengan cepat. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Mina muncul di depan pintu. Dia masuk hanya untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua karena telah berhasil menyelamatkan Kikoru. Sementara itu, Hoshina menemui Kikoru yang masih dirawat di dalam kapsul. Setelah memaksakan diri untuk bangun, Hoshina memberitahukan bahwa tidak ada korban dalam kejadian tadi. Di tengah pernyataan Hoshina, yang mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa berkat aksi Kikoru yang berhasil membunuh Honju Burik, Kikoru awalnya merasa ragu antara mengungkapkan kebenaran atau tidak. Namun, setelah mengingat wajah Kafka, dia memutuskan untuk mengaku bahwa dia yang membunuh Honju Burik itu. Sementara itu, Shin berada di sebuah toilet umum, di mana dia mendengarkan radio melalui ponselnya. Dia sangat terkejut mendengar bahwa tidak ada korban dalam insiden tadi. Namun, saat sedang mendengarkan berita, tiba-tiba dia ditelepon oleh seseorang. Ternyata, kaiju humanoid tadi menyamar sebagai salah satu anggota divisi pembersih jasad kaiju yang ada di tim Kafka. Tanpa disadari oleh siapapun, kaiju humanoid itu berusaha untuk menyamar dan berbaur dengan mereka semua, agar tidak diketahui oleh siapapun. Setelah itu, terlihat Kafka panik dan merasa bahwa ia tidak akan lolos. Ia bahkan menyalahkan Ichikawa karena dorongannya menyebabkan pengalaman pahit ini. Dengan wajah kesal, Ichikawa berkata, kemana perginya senior yang berpikiran terbuka itu? Tak lama kemudian,
Manajer datang dan memberitahu bahwa ada surat untuk mereka berdua. Ternyata, surat itu berasal dari Biro Netralisasi yang akan memberitahukan apakah mereka lolos atau tidak. Sebelum membuka surat itu, Kafka memikirkan apakah dia harus menangis atau tertawa karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia bertanya-tanya apakah jalan ini akan membawanya berada di samping Mina saat Kafka membuka surat itu. Kita tidak diberitahu apakah dia lolos atau tidak. Kemudian, adegan berpindah ke para kandidat pasukan pertahanan yang sedang berkumpul untuk melaksanakan upacara kelulusan mereka. Di sana terlihat Ichikawa, yang berarti dia lolos sebagai anggota pasukan pertahanan. Tak lama kemudian, Iharu secara tidak sengaja menyenggol Ichikawa, dan akhirnya mereka pun berkenalan. Iharu lalu menanyakan apakah Kafka lolos atau tidak. Namun kita masih belum diberitahu tentang hal itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Mina Ashiro datang untuk membagikan sertifikat penerimaan mereka. Karena menjadi peringkat pertama, Kikoru mewakili para kandidat untuk menerima sertifikat kelulusan dan mengambil sumpah pasukan pertahanan. Mina pun mengucapkan terima kasih kepada Kikoru karena banyak membantu dalam insiden di tes terakhir dan berkatnya tidak ada korban jiwa. Mendengar hal itu, Kikoru hanya bisa terdiam. Karena sebenarnya bukan ia yang mengalahkan Honju tersebut. Seharusnya Kafka yang mendapatkan ucapan terima kasih. Namun, mengapa dia malah tidak ada di tempat ini? Kikoru merasa bahwa Kafka tidak hanya menyelamatkannya, bahkan sok mengkhawatirkannya. Hal itu merupakan penghinaan yang membuatnya bertanya-tanya kenapa Kafka bisa berubah menjadi kaiju. Di tengah kekesalan Kikoru karena Kafka menghilang begitu saja, tiba-tiba Kafka muncul. Melihat kedatangan Kafka, kandidat lain merasa terkejut. Ternyata, saat penilaian berlangsung, Kafka dinyatakan tidak lolos ujian karena ia memiliki peringkat rendah di tes fisik, serta tingkat adaptasi seragamnya yang nol. Meskipun mereka tidak keberatan dengan keputusan tersebut, tiba-tiba Hoshina mengusulkan untuk menerima Kafka. Ia beralasan bahwa meskipun prestasi Kafka di bawah rata-rata dan tidak memenuhi standar menjadi petugas, dalam tes terakhir Kafka berhasil menemukan titik vital kaiju. Selain itu, Kafka membantu rekan-rekannya serta berkontribusi dalam netralisasi, dan yang terpenting, お笑い要員として素晴らしい働きを見せた。やっぱそれですか。 Hoshina sebenarnya tidak yakin jika Kafka bisa dipromosikan menjadi petugas umum. Namun ia tetap mengizinkan Kafka untuk berlatih di tim kecilnya sebagai kadet. Kadet bisa dibilang sebagai anak magang. Dan karena status tersebut, Kafka tidak bisa mengikuti upacara pengangkatan petugas. Setelah itu, terlihat Mina akan berpidato. Dalam pidatonya, Mina mengucapkan terima kasih atas kerelaan mereka bergabung dalam pasukan pertahanan. Ia juga memberitahukan bahwa tahun ini kemunculan dan kekuatan kaiju jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, terjadi peristiwa aneh tentang kaiju yang mati bisa bangkit kembali. Dan mungkin saja mereka akan menghadapi risiko gugur di misi pertama mereka. Namun meski begitu, Mina berharap mereka mempercayakan nyawa mereka kepadanya. Dan ia juga bersumpah akan berada di garis depan untuk menjadi tombak dan perisai mereka. Setelah Mina mengucapkan hal itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Mendengar hal itu, tentu saja mereka merasa terkejut karena berbicara tanpa izin. Apalagi Kafka memanggil nama atasan. Pada akhirnya, Kafka dihukum push-up sebanyak 100 kali. Kelakuan Kafka itu pun kembali membuat Hoshina tertawa lepas. Namun meski begitu ia dibuat heran saat melihat Mina barusan tersenyum. Konomi juga berkomentar dengan sinis bahwa staf pelawak di tim Hoshina langsung melakukan tugasnya. Setelah diingatkan oleh wakil kapten, ia berkata bahwa pekerjaan ini membuat orang-orang menjadi murung. Oleh karena itu, ia merasa bahwa mereka membutuhkan orang seperti Kafka. Namun, ternyata itu hanyalah alasan. Hoshina sebenarnya beranggapan bahwa saat para kaiju bangkit, tiba-tiba muncul reaksi kekuatan 9,8. Meski awalnya mengira hal ini merupakan kesalahan mesin. Namun pada saat yang bersamaan, tanda vital seseorang hilang begitu saja. Dan kemampuan adaptasi seragam Kafka yang begitu rendah membuat sang wakil kapten merasa ada yang aneh dan untuk menyelidiki keraguannya, ia pun akan menempatkan Kafka di sisinya. Setelah melakukan 100 kali push-up dan menerima tepuk tangan dari para petugas, terlihat Kikoru datang dan meminta sang MC untuk ikut dengannya. Melihat Kikoru ingin berbicara empat mata, Iharu pun beranggapan jika ia akan menyatakan cintanya. Karena si gadis berambut kuning itu memaksa pada akhirnya mereka pun bertemu di tempat makan. Mendengar bahwa Kafka bisa berubah wujud setelah memakan kaiju, Kikoru jelas terkejut.
Kafka kemudian menjelaskan bahwa awalnya ia ingin mengaku pada pasukan pertahanan karena berharap kejadian ini bisa diobati. Ketika Kikoru mendengar ini, ia menegaskan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Meskipun Kafka tidak akan dibunuh, ia akan tetap diperiksa dan diteliti, yang berarti perjalanannya sebagai anggota pasukan pertahanan akan berakhir. Mendengar hal ini, Kafka merasa takut dan segera meminta Kikoru untuk menjaga rahasianya agar tidak bocor. Setelah itu, Kikoru setuju karena Kafka sudah menyelamatkannya. Tetapi ia menegaskan bahwa jika Kafka mencelakai manusia, ia akan mengambil tindakan untuk membunuhnya. Ketika mendengar itu, Kafka tersenyum setuju, dan ia bersedia mengandalkan Kikoru jika situasi seperti itu terjadi. Shin kemudian berpindah ke tempat latihan, di mana Ichikawa sedang melakukan latihan menembak. Setelah berhasil menyelesaikannya dalam waktu 2 menit 35 detik dengan kekuatan tempur yang dilepaskan sebanyak 18%. Melihat hal itu, Hoshina merasa kemajuan mereka sangat cepat hanya dalam waktu singkat. Setelah melihat kekuatan tempur Ichikawa meningkat, Iharu merasa kesal dan bertekad untuk tidak kalah darinya. Setelah menyelesaikan latihan dengan waktu 2 menit 15 detik dan melepaskan kekuatan tempur sebanyak 20%, Iharu merasa bangga dan meminta Ichikawa untuk tidak sombong. Kemudian, Kikoru mencatat waktu 1 menit 16 detik dengan melepaskan kekuatan tempur sebanyak 55%. Hal ini membuat Kikoru mengejek Ichikawa dan Iharu yang sedang bertengkar. Di tengah persaingan para petugas yang baru, Kafka dengan wajah konyol mencatat rekor waktu 6 menit 39 detik dan melepaskan kekuatan tempur hanya sebanyak 1%. Namun meskipun hanya melepaskan 1%, Kafka justru terlihat bangga dan meminta Kikoru untuk memujinya. Melihat tingkah laku kocak Kafka, Hoshina mengatakan bahwa jika hal ini terus berlanjut, Kafka tidak akan bisa menjadi petugas umum dan pasti akan dipecat dalam waktu 3 bulan. Mendengar hal itu, Kafka jelas terkejut. Kemudian, Hoshina memerintahkan mereka untuk lari 10 putaran. Namun setelah mereka mengeluh, Hoshina menambahkan menjadi 15 putaran. Setelah latihan yang melelahkan itu, Kafka dan yang lainnya terlihat berada di pemandian air panas. Kafka mengeluh bahwa wakil kapten itu benar-benar iblis. Mendengar permintaan Iharu untuk memperkuat ototnya, Ichikawa menjawab bahwa badan Iharu tidak jauh berbeda dengan dirinya. Melihat mereka bertengkar tentang masalah otot, Kafka dengan percaya diri berkata bahwa mereka pasti akan terdiam setelah melihat tubuh orang dewasa. Awalnya, Iharu terkesan karena Kafka memiliki otot yang lumayan. Namun tiba-tiba, Iharu tertawa sambil berkata, masa anggota pasukan pertahanan memiliki perut buncit seperti itu? Kafka dengan wajah memerah langsung menjawab bahwa mereka pasti akan mengalaminya setelah melewati usia 28 tahun. Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba Kagura Gyaoi datang dengan tubuh berototnya yang membuat semua orang terkejut. Di sisi lain, Kikoru dan 2 temannya melihat sang kapten berada di pemandian. Awalnya mereka meminta maaf karena telah mengganggunya. Namun Mina tidak mempermasalahkannya karena sudah waktunya untuk giliran mereka. Melihat tubuh sang kapten, Kikoru terkesan karena tidak ada tanda lemak sedikit pun. Ketika Mina menyadari bahwa Kikoru sedang menatapnya, Kikoru meminta maaf dan bertanya bagaimana cara melatih otot seperti itu. Tak disangka, sang kapten langsung mengajari Kikoru gerakan dasarnya. Shin kembali ke pemandian pria, di mana Iharu menanyakan mengapa mereka bergabung dengan pasukan pertahanan. Pada akhirnya, Iharu mengungkapkan bahwa ia bergabung dengan pasukan pertahanan karena Mina. Ketika masih SMP, Iharu diselamatkan oleh sang kapten saat diserang oleh kaiju. Sejak saat itu, ia selalu mengagumi sang kapten. Dan ternyata mereka memiliki alasan yang sama untuk bergabung, yaitu karena kagum dengan sang kapten. Mendengar hal itu, Kafka terkejut karena pengaruh Mina begitu kuat. Iharu kemudian menanyakan alasan Kafka bergabung dengan pasukan pertahanan. Saat mengetahui bahwa Mina adalah teman masa kecil Kafka, mereka semua terkejut. Terlebih lagi, mereka berdua memiliki janji untuk menjadi petugas pertahanan bersama-sama. Namun saat Kafka mencoba untuk kabur dari sana, hal ini pun terjadi. Setelah itu, Kikoru terkejut melihat mereka pingsan karena berendam terlalu lama. Mendengar bahwa mereka pingsan karena membicarakan sang kapten, Kikoru merasa bahwa semua pria itu bodoh. Shin kemudian berpindah ke kegiatan mereka bersama, termasuk lari pagi, latihan merancang strategi, makan bersama, latihan otot,
berendam air panas, dan persiapan bertempur. Setelah beberapa hari, saat kebanyakan petugas baru tertidur, Kafka terjaga dan membuat Hoshina datang menemuinya. Dia mengatakan bahwa tidur juga termasuk dalam pekerjaan. Dan Kafka terkejut mendengarnya karena wakil kapten mengetahuinya. Ternyata Hoshina juga mengetahui hal itu karena ia juga berada di pemandian saat itu. Kafka kemudian menjelaskan bahwa ia sudah berjanji kepada Mina untuk berjuang bersama-sama. Mendengar hal itu, Hoshina beranggapan bahwa Kafka ini sedang berusaha merebut posisi wakil kapten darinya. Meskipun Kafka tidak bermaksud begitu, ia akan berusaha. Hoshina yang merasa marah berkata bahwa ia tidak akan memberikan posisi itu kepada Kafka. Selain itu, ia juga menyarankan Kafka untuk tidak terlalu dekat dengan petugas lain karena dalam pekerjaan ini, wajar jika salah satu dari mereka akan menghadapi kematian suatu hari nanti. Dan tiba-tiba, kejadian mengejutkan terjadi. Mendengar alarm itu, para petugas bangun dan mengetahui bahwa ada kaiju burik yang muncul. Hoshina mengajak Kafka untuk segera berangkat karena ini adalah misi pertamanya. Scene berlanjut menampilkan tim yang sedang rapat di ruang komando. Okonogi kemudian melaporkan situasi di kota Sagamihara yang saat ini dilanda gempa akibat kemunculan seekor Honju burik. Sementara proses evakuasi masih berlangsung, JSDF Japanese Self-Defense Force terlihat bekerja sama dengan pasukan pertahanan anti-kaiju mereka. Diketahui bahwa Honju yang menyerang kali ini adalah Yoju burik berbentuk jamur raksasa yang sedang dalam tahap proliferasi, yaitu pembelahan sel menjadi beberapa bagian. Melihat Honju burik dan para Yoju burik yang akan memasuki kawasan netralisasi Bravo, Mina mengajukan diri untuk mengurus Honju burik tersebut. Sementara sisanya akan ditangani oleh bawahannya. Setelahnya, terlihat Hoshina yang akan mengawasi pasukan baru, termasuk Kafka. Di sisi lain, Kikoru memandang Kafka, yang sebenarnya adalah kaiju nomor 8 yang sangat ditakuti oleh semua orang. Sesaat setelah itu, Kikoru berharap dalam hati agar Kafka tidak mengecewakannya. Namun tiba-tiba, jam 4 pagi, posko pengungsian terlihat penuh oleh para pengungsi. Pasukan berat telah dipersiapkan untuk menembak Honju burik kapanpun diperintahkan. Di kawasan rombongan Kafka tiba di atap gedung untuk mengevaluasi situasi dan mempersiapkan diri mereka. Mereka jelas sangat gugup melihat Honju raksasa yang ukurannya sebanding dengan kaiju burik. Wakil Hoshina kemudian menjelaskan rencana mereka, di mana Kapten Mina akan mengurus Honju, sementara mereka semua akan mengurus para Yoju burik yang telah dibagi menjadi beberapa tim. Meskipun begitu, para pasukan baru tetap akan ditempatkan di belakang. Dianggap sebagai tembok terakhir umat manusia, setelah JSDF mempersiapkan tembakan pendukung. Okonogi melaporkan bahwa Kapten Mina akan tiba di lokasi kejadian dalam 8 menit. Di sisi lain, Kafka teringat ucapan wakil Hoshina dan merasa tidak boleh gagal dalam misi pertamanya. Meskipun penuh dengan rasa cemas, takut, dan gugup, Kafka juga merasa sangat bersemangat saat ini. Tidak lama kemudian, Okonogi melaporkan bahwa para Yoju burik telah memasuki kawasan mereka. Setelah bersiap, mereka semua turun dari gedung dengan melompat. Kecuali Kafka yang kelihatan sangat cupu. Ketika Kapten Mina tiba di lokasi tembakannya, JSDF diminta untuk memulai tembakan pendukung mereka. Namun sayangnya, tembakan mereka tidak mempan dan hanya sebatas mengalihkan perhatian. Di sisi lain, meskipun Kafka mencoba untuk bersikap sok keren, ia lupa bahwa tugas utamanya sebenarnya seperti pelawak di tim ketiga. Rombongan pasukan baru, dibantu oleh para senior, harus menerima celotehan yang kurang mengenakan karena dianggap sebagai beban bagi mereka. Namun, saat Kafka memuji mereka, Kikoru tiba-tiba masuk ke mode Sandere. Di tengah kegiatan para pasukan pertahanan yang masih berburu para Yoju burik, ia harus sangat terkejut melihat bahwa Ichikawa mampu menanganinya sendirian. Melihat ekspresi wajah Ichikawa yang baru saja melakukan itu, Iharu hanya bisa terkejut dan tidak berkata apa-apa. Sementara itu, para senior di tiap tim lainnya terlihat sangat kagum melihat aksi para pemula tahun ini. Mereka tidak hanya cepat dan kuat, tetapi kerja sama mereka yang terkadang diselingi rivalitas juga tidak bisa diremehkan. Okonogi kemudian melaporkan bahwa kawasan Juliet sudah bersih dari para Yoju burik. Kafka, yang melihat perjuangan semua rekannya, tidak mau kalah dan teringat ucapan para senior yang mengatakan mereka tidak tahu titik vital para Yoju burik. Kafka pun memutuskan untuk menggunakan kemampuannya sendiri. Pengalaman dan pengetahuan juga bisa menjadi senjata.
Itulah sebabnya Kafka terlihat sedang memeriksa tubuh salah satu Yoju di lokasi tersebut. Di sana, Kafka menyadari bahwa inti yang biasanya ada di tengah-tengah tubuh Yoju burik tidak ada. Dan ini mengindikasikan bahwa inti para Yoju burik telah berpindah posisi. Setelah menemukannya, Kafka segera melaporkannya kepada Wakil Kapten Hoshina. Setelah memberitahukan analisis dan pendapatnya, Kafka juga melaporkan keanehan yang ditemuinya pada jasad Yoju burik tersebut. Informasi yang sangat berharga ini membuatnya mendapatkan pujian dari Wakil Kapten Hoshina. Okonogi, yang juga mendengar informasi tersebut, diminta untuk menyebarkan informasi itu ke semua pasukan. Setelah menerima beberapa pujian dari Wakil Kapten Hoshina, Kafka merasa bangga karena akhirnya ia bisa berkontribusi bagi pasukan pertahanan. Namun, saat ia hendak pergi untuk menghancurkan inti dan jaringan proliferasi Yoju burik sebanyak mungkin, tiba-tiba Kapten Mina sudah bersiap untuk memulai serangannya. Setelah mengunci targetnya, Mina teringat janjinya dengan Kafka di masa kecil dan memandanginya sambil mengatakan bahwa ini adalah dirinya yang sekarang. Meskipun Okonogi telah melaporkan bahwa Honju burik telah tumbang, Mina terus melanjutkan serangannya hingga tembakan ketiga. Sementara orang lain mengira Mina akan berhenti setelah tembakan ketiga, Okonogi dan pengawas lainnya sangat terkejut saat Mina masih ingin melanjutkan tembakan keempat. Kafka yang terus memperhatikannya dan akhirnya dia mengakui kehebatan Mina. Ketika Wakil Kapten Hoshina mengatakan bahwa orang yang pantas berdiri di samping Mina harus memiliki kekuatan setara dengannya, Kafka mulai mengira bahwa Wakil Kapten Hoshina juga memiliki kekuatan seperti itu. Wakil Hoshina kemudian menjelaskan bahwa kekuatan senjata laras panjangnya memang terbilang rendah. Dan jika harus dibandingkan dengan Kapten Mina, jelas dia akan kalah telak jika berhadapan dengan Honju burik atau Kaiju burik berukuran besar. Namun, sebagai gantinya, dia lebih unggul dalam memburu Yoju burik atau Kaiju burik berukuran kecil. Setelah berhasil mengalahkan Yoju burik baru-baru ini, Wakil Hoshina mengungkapkan bahwa dia berasal dari keluarga pembasmi Kaiju sejak zaman Muromachi. Oleh karena itu, pelatihannya lebih membuatnya cocok untuk menggunakan sebilah katana daripada senapan atau senjata lainnya. Setelah Mina menghabisi Honju burik, Wakil Hoshina meminta Kafka untuk bersiap karena dengan tumbangnya Yonju induk, semua Yoju burik yang tertahan di perut akan pecah dan membanjiri area sekitarnya. Setelah itu, Wakil Kapten Hoshina meminta semua pasukannya untuk tetap semangat. Haruichi Izumo dan para nubi terlihat agak lelah, dan hal ini menjadi bahan ledekan dari para sepuh. Meskipun mereka sangat lelah, Ketua Nakanoshima merangkul dan memotivasi mereka berdua, sehingga mereka memutuskan untuk tetap bertahan menghadapi serangan yang akan datang. Disinilah ujian yang harus dihadapi oleh para pemula. Apakah mereka akan mengalami kegagalan setelah mencapai batas 20 atau 30%? Ataukah mereka akan melampaui batas tersebut dan mencapai tingkat kapten? Menurut Hoshina, dari semua pemula yang masih bertahan, hanya Kikoru yang memiliki potensi tertinggi untuk mencapai tingkat tersebut. Setelah Hiharu bergabung kembali dengan Ichikawa, mereka berdua siap kembali ke garis depan. Namun, di tengah perjalanan mereka, keduanya menemui seorang pembersih jasad kaiju yang sedang dia memandangi salah satu Yoju di sana. Akan tetapi, sementara itu, di sisi lain, tim pembersih hanya bisa menyaksikan pertempuran dari kejauhan, di mana hari ini akan menjadi hari yang sibuk. Namun, ketua tim pembersih bertanya di mana anak baru. Katanya seperti biasa pergi ke toilet karena kebelet buang air besar. Tetapi, kenyataannya anak baru itu saat ini sedang berada di hadapan Ichikawa dan Iharu. Lalu tiba-tiba, di sini jelas terlihat bahwa Iharu terkejut. Tidak menyangka akan diserang secara mendadak. Untungnya, lukanya tidak mengenai jantung. Sontak, anak baru tersebut menunjukkan wujud aslinya sebagai Kaiju nomor 9 yang disebut Kaiju humanoid. Kaiju nomor 9 berniat menangkap salah satu anggota pasukan manusia sebagai sampel hidup. Ichikawa segera melapor kepada pihak atasan. Namun sayang, jaringan sudah terputus. Ternyata, Kaiju nomor 9 memiliki kemampuan untuk merusak radiasi atau sinyal di sekitarnya. Kemudian, Kaiju nomor 9 menyerang Ichikawa, dan untungnya Ichikawa bisa sedikit menghindar. Jelas terlihat bahwa Kaiju humanoid terheran-heran mengapa Ichikawa bisa mengetahui dan menghindari serangannya. Ternyata,
Ichikawa sebelumnya mendapatkan informasi dari Kikoru mengenai gaya serangan kaiju nomor 9 yang berasal dari jarinya. Saat ini, Ichikawa sekali lagi berhasil menghindari serangan dan bahkan melancarkan serangan balasan berupa peluru pembeku. Ketika disuruh untuk pergi melapor, Iharu tetap keras kepala dan hampir terkena serangan. Karena situasinya benar-benar gawat, Iharu akhirnya berusaha kabur. Di sini, Ichikawa sadar bahwa Kikoru yang kuat pun bisa dibuat tumbang oleh kaiju nomor 9. Apalagi dirinya yang masih lemah dan tidak mungkin bisa menang. Namun, sambil mengingat perjuangan Kafka yang pernah menyelamatkannya, Ichikawa memutuskan untuk bertindak layaknya seorang petugas. Ichikawa menyerang sambil menghindari serangan kaiju nomor 9 untuk mengulur waktu. Sementara itu, Iharu yang sedang melarikan diri agar bisa melaporkan situasi ini malah frustasi dengan keadaannya sendiri setelah melihat Ichikawa yang berjuang meski tak mungkin bisa menang. Di sini, Iharu teringat akan perjuangannya yang ingin menjadi orang yang kuat seperti Mina. Saat ini, Iharu malah tertinggal di balik punggung Ichikawa. Sementara itu, Ichikawa terkejut melihat kaiju nomor 9 yang bergerak terlalu cepat dan dalam sekejap sudah berada di depannya. Lalu tiba-tiba, sungguh tidak disangka, Iharu datang kembali untuk menyelamatkan Ichikawa. Ternyata, Iharu baru sadar bahwa dirinya bukan kesal atau iri melihat Ichikawa, melainkan kesal dengan dirinya sendiri yang tidak berkembang dan hanya bisa mendapatkan perlindungan dari orang lain. Intinya, Iharu tidak ingin dilindungi, melainkan ingin melindungi. Meski tubuhnya sangat lemah. Lantas, ketika kaiju nomor 9 mendengar percakapan Ichikawa yang meminta untuk melapor, kini dia sadar dan tidak akan membiarkan mereka kabur. Sementara itu, Iharu membuat strategi di mana ia akan menciptakan celah bagi Ichikawa, agar Ichikawa bisa melancarkan serangan dengan kekuatan tempur secara maksimal. Apesnya, kaiju nomor 9 berlindung di dalam tumpukan daging mayat Yoju, sehingga Ichikawa tidak bisa melarikan diri dan terkena serangan hingga membuatnya benar-benar tumbang. Di sisi lain, Hoshina mendapatkan kabar dari markas pusat bahwa mereka tidak bisa menghubungi dua pasukan bernama Ichikawa dan Iharu. Setelah melihat bangkai Yoju yang berusaha bangkit, Kafka dan Kikoru baru menyadari bahwa ini adalah pertanda kemunculan kaiju nomor ke-9. Saat ini, Ichikawa yang sudah tumbang berusaha untuk bangkit, sementara Iharu berusaha menggagalkan serangan lanjutan dari kaiju nomor ke-9. Namun sayangnya, usahanya tidak berhasil. Malah Iharu ditembak balik hingga tidak bisa bergerak. Tepat di hadapan Iharu, Ichikawa ditembak secara bertubi-tubi. Iharu sangat sedih karena sebagai rekan, ia tidak bisa melakukan apa-apa dan mengakui bahwa Ichikawa adalah orang yang hebat, pantas menjadi kapten di masa depan. Ketika Iharu menguatkan tekad untuk melawan, senjatanya malah tidak berfungsi, sehingga Iharu pasrah bahwa sebentar lagi dirinya akan segera pindah alam. Namun tiba-tiba, Kafka datang di waktu yang tepat dan menghantam kaiju nomor 9 hingga kepalanya terpisah. Saat Kafka mendekat, Ichikawa hanya bisa berpikir bahwa dirinya masih terlalu lemah. Padahal sudah berjuang keras agar tidak membiarkan Kafka berubah wujud. Namun, Kafka tetap saja datang menyelamatkan dengan wujud kaijunya. Di sini, Kafka hanya menyuruh Ichikawa untuk fokus memulihkan lukanya terlebih dahulu. Sementara itu, Kafka akan membalaskan perbuatan kaiju nomor 9 yang sudah membuat Ichikawa terluka parah. Iharu begitu terkejut melihat bahwa sekarang ada dua kaiju humanoid. Kaiju nomor 9 menyambungkan kembali kepalanya dan baru sadar bahwa kaiju nomor 8 ada di hadapannya. Kaiju nomor 9 mengakui bahwa kaiju nomor 8 sangatlah kuat. Sontak, kaiju nomor 9 bersiap mengeluarkan serangan maksimal. Ichikawa dan Iharu begitu terkejut karena serangan jari saja sudah membuat mereka kewalahan. Apalagi serangan yang seperti itu. Meskipun begitu, Kafka tetap tenang bahkan malah semakin murka, mengeluarkan teriakan untuk menghalau semua serangan dari kaiju nomor ke-9. Kemudian, dengan cepat Kafka berada di depan kaiju nomor 9, dan inilah yang terjadi. Kaiju nomor 9 dihancurkan hingga remuk selebur-leburnya, bahkan menunjukkan organ-organ dalamnya. Namun, ketika Kafka hendak membunuh kaiju nomor 9, tiba-tiba pasukan pertahanan tiba di tempat. Di sisi lain, Kikoru tetap berusaha membunuh Yoju burik berukuran besar. Karena pistolnya tidak cukup kuat, Kikoru mengambil palang dan langsung menghantam Yoju hingga terbelah. Ternyata, dalam pikirannya, Kikoru bertanya-tanya kemana perginya Kafka. Sebelumnya, Kafka telah mengatakan bahwa ia akan pergi membantu Ichikawa,
karena sadar bahwa dirinya tidak akan mampu melawan kaiju nomor ke-9. Untuk menemukan lokasi kaiju nomor 9, Kafka berubah wujud menjadi kaiju. Saat ini, pihak markas melapor bahwa mereka menemukan kaiju. Namun bukan kaiju nomor 9, melainkan kaiju nomor 8 alias Kafka. Kikoru jelas kesal karena Kafka akhirnya ketahuan. Sementara itu, dalam situasi Kafka, ia benar-benar bingung harus melakukan apa. Di saat itulah, kaiju nomor 9 akhirnya berhasil kabur. Kafka pun menghantam tanah dan melarikan diri dengan cara meloncat setinggi mungkin, lalu mendarat di sebuah gang. Tapi lokasinya malah ketahuan oleh Hoshina. Kafka semakin bingung dengan situasi ini. Ichikawa dan Kikoru sangat terkejut menerima kabar bahwa wakil kapten mereka sedang berhadapan dengan kaiju nomor 8 alias Kafka. Hoshina langsung menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat, membuat Kafka kesulitan untuk menghindar dan tidak mungkin untuk menyerang. Disinilah Kafka sadar bahwa Hoshina bukan lawan sembarangan yang bisa dia lawan, karena terlalu kuat. Kafka benar-benar terkejut melihat ekspresi serius Hoshina yang mengerahkan energi sebesar 92%. Kafka semakin bingung karena tidak ingin melukai Hoshina. Dan saat ini Kafka hanya bisa menghindari serangan-serangannya. Meskipun terkena serangan yang cukup parah, Kafka beruntung memiliki kemampuan pemulihan yang sangat cepat. Namun, pemulihan tersebut sangat memakan banyak energi. Dan untuk menghindari serangan lebih lanjut, Kafka menepis semua serangan dari Hoshina. Akibatnya, Hoshina menganggap kaiju nomor 8 berada di level Dai Kaiju. Hoshina sudah bertarung dengan serius, namun merasakan sesuatu yang aneh. Untuk mengakhiri pertarungan ini, Hoshina mengeluarkan serangan jarak jauh dan bergerak maju dengan cepat untuk menusuk Kafka. Namun, tubuh Kafka muncul dengan gigi untuk menahan serangan Hoshina. Lalu tiba-tiba, di sini, Kafka hanya memukul senjata milik Hoshina agar bisa melarikan diri, dan Hoshina merasa kecewa karena gagal mengalahkan kaiju nomor ke-8. Sementara itu, Kikoru memikirkan kekuatan kaiju Kafka yang sangat kuat, mampu menghancurkan Honju dalam satu pukulan. Namun, Kikoru juga bertanya-tanya apakah ia bisa terus mempercayai Kafka. Ketika Kafka akhirnya datang, Kikoru sangat senang. Namun, ketika Kafka berusaha berjalan untuk menemui Ichikawa, ia langsung ditarik kembali dan dijelaskan bahwa ia akan baik-baik saja, karena seragam kaiju memiliki efek pemulihan. Seharusnya Kafka khawatir dengan keadaannya sendiri setelah bertarung melawan Hoshina, karena pastinya ia merasa ada hal yang mencurigakan. Di sisi lain, Hoshina merasa murung karena membiarkan kaiju nomor 8 kabur. Mina saat melihatnya pun, Hoshina kemudian memberitahu bahwa kaiju nomor 8 sangat kuat dan berada di level Dai Kaiju. Selama ini, tidak ada korban yang tewas oleh kaiju tersebut. Menurut Hoshina, kaiju nomor 8 bukanlah tipe yang hanya ingin membunuh semua orang. Hoshina baru menyadari bahwa kaiju nomor 8 sebenarnya tidak mencoba membunuhnya, melainkan hanya mematahkan senjatanya. Dan gaya bertarungnya mirip dengan manusia. Namun, menurut Mina, tidak peduli tipe kaijunya apa, semuanya tetap harus dibasmi. Tiba-tiba, ada laporan dari pasukan lain yang mengatakan bahwa kaiju nomor 9 awalnya berwujud manusia, seperti yang diketahui oleh Ichikawa dan Iharu. Di sisi lain, kita melihat kaiju nomor 9 berjalan sendirian di tengah jalan. Ketika ada seseorang yang menyuruhnya untuk minggir, dia langsung menghampirinya dan langsung memakannya. Sehingga kini kaiju nomor 9 telah berubah wujud menjadi pria yang ia makan. Singkat cerita, Ichikawa telah siuman dan dijaga oleh Kafka dan Kikoru. Ichikawa sangat senang melihat Kafka dalam keadaan baik-baik saja, dan langsung menepuk pundaknya karena harus mengatakan begitu. Iharu memuji kaiju nomor 8 karena datang menyelamatkan seperti pahlawan. Kafka sangat senang mendengarnya. Akhirnya, Iharu dan Ichikawa yang telah sembuh langsung diberi sambutan yang meriah. Sontak para koki pun muncul, menampilkan makanan-makanan mewah yang membuat semua orang melongo. Disinilah Kikoru menjelaskan bahwa Izumo adalah putra dari pemilik perusahaan terbesar yang merupakan produsen seragam kaiju untuk pasukan pertahanan. Tak lama kemudian, Hoshina datang dan mengajak semua untuk bersulang bersama atas keberhasilan misi pertama ini. Disitulah semuanya terlihat menikmati suasana, membuat Ichikawa lega dan sangat senang. Izumo sedang berbincang dengan si koki tentang tuan besar. Izumo menjelaskan bahwa ia sudah tidak pernah berbicara lagi tentang hal itu. Namun,
Pembicaraan langsung terhenti ketika Aoi tidak sengaja lewat ingin pergi ke toilet. Entah mengapa, Izumo tiba-tiba panik karena takut pembicaraannya kedengaran oleh Aoi. Setelah itu, Hoshina mengabarkan kabar baik bahwa Kafka telah mendapatkan promosi resmi menjadi pasukan petugas. Kafka juga mendapat pujian karena kontribusinya dalam pertempuran, terutama dalam menemukan bagian organ vital kaiju burik. Esok harinya, tepat di kantor Mina, Kafka diberi lencana secara resmi sebagai petugas. Ketika Kafka akan pamit, Mina berkata bahwa perjalanan Kafka untuk bisa bertarung berdampingan dengannya masihlah panjang. Mendengar hal tersebut membuat Kafka senang karena Mina masih mengingat janji mereka sewaktu kecil. Namun, Kafka keceplosan manggil nama Mina, sehingga ia dihukum melakukan push-up sebanyak 50 kali. Mina menjelaskan bahwa yang merekomendasikan Kafka adalah Hoshina, dan ia berharap Kafka tidak mengecewakannya. Di malam hari, seperti biasa, Kafka belajar dengan giat untuk menyusul ketertinggalannya. Untuk menghindari dipergoki lagi oleh Hoshina, Kafka membersihkan diri dan segera beristirahat. Tapi Kafka melihat ruangan latihan yang masih terang, dan ia penasaran ingin melihat siapa yang sedang latihan saat itu. Ternyata yang sedang latihan adalah Hoshina. Disitulah Kafka menyadari bahwa latihan Hoshina adalah simulasi dengan gerakan yang sama seperti saat melawan Kafka dalam wujud kaiju. Kafka langsung merinding ketika ditanya apa yang sedang dilakukannya. Hoshina dengan wajah serius menjelaskan bahwa ia sedang berlatih untuk bisa membelah kaiju nomor ke-8. Hoshina terheran-heran mengapa Kafka begitu takut. Pada intinya, Hoshina memperingatkan bahwa kaiju nomor 8 maupun nomor 9 bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh, dan yang akan menghadapinya hanya Hoshina sendiri. Kafka menyatakan bahwa ia akan menjadi kekuatan bagi pasukan pertahanan ini, namun langsung dicekik oleh Hoshina. Hoshina meragukan apa yang bisa diharapkan dari pasukan yang hanya memiliki kekuatan 1%. Di sisi lain, di atas langit, kita melihat segerombolan monster terbang dipimpin oleh sosok kaiju. Malam itu, Hoshina masih sangat penasaran dengan sosok kaiju humanoid yang bermunculan. Duel sebelumnya dengan kaiju 8 membuat Hoshina merasa seolah-olah sedang bertarung dengan manusia. Ditambah lagi, ada kaiju 9 yang bisa berbicara dan berubah wujud menjadi manusia. Dia cukup bingung dengan apa yang terjadi dengan para kaiju burik tersebut. Sementara itu, Kafka terlihat termenung sendirian di atap gedung. Dia teringat dengan harapan Hoshina mengenai dirinya yang memiliki kekuatan output hanya 1% saja. Tentu saja Kafka akan menjawab harapan Hoshina itu dengan sangat serius. Dia pun berbalik dan hendak beristirahat. Namun, saat hendak kembali, dia melihat sesuatu yang aneh di langit. Ternyata, hal aneh tersebut adalah hujan meteor api kaiju yang begitu dahsyat. Kafka jelas sangat terkejut dengan kejadian itu. Serangan mengerikan terus menghantam pangkalan utama Divisi 3 dan bangunan-bangunan besar di sekitarnya. Hoshina menanyakan status darurat ini ke ruang operasi yang dipimpin oleh Okonogi. Dia melaporkan bahwa puluhan kaiju telah muncul di lokasi tersebut. Berdasarkan situasi yang ada, kemungkinan besar kaiju-kaiju itu menyerang dari udara. Okonogi sangat tercengang setelah menyadari bahwa kekuatan para Yoju setara dengan para Honju. Hoshina segera mengenakan baju tempurnya dan memimpin pertempuran melawan para kaiju karena Kapten Mina sedang tidak ada di markas. Dia juga memerintahkan seluruh prajurit untuk beralih ke mode tempur sepenuhnya dan memastikan para kaiju itu digiring ke pangkalan latihan dan tidak boleh keluar dari pangkalan. Saat ini Kafka masih berada di atas gedung, dan dia sangat terkejut melihat seluruh pangkalan Divisi 3 berubah menjadi lautan api. Kafka mengenali bahwa kaiju yang terbang di atas adalah tipe Wyvern, yang tentu saja sangat merepotkan. Sebagai orang yang paling paham tentang kaiju, Kafka melihat sesuatu yang aneh pada Wyvern tersebut. Dia kemudian menghubungi wakil Kapten Hoshina untuk menjelaskan keanehan itu. Biasanya, setiap tahun muncul 10 ekor kaiju tipe Wyvern, dan mereka selalu beraksi sendirian. Ini membuat Hoshina menyimpulkan bahwa ada salah satu kaiju yang menjadi pemimpin dan bisa mengendalikan para Wyvern tersebut. Dan benar saja, saat itu muncul seekor kaiju humanoid berwarna merah yang tinggi dan kekar. Hoshina segera mengakhiri komunikasinya dengan Kafka. Tampak terkejut melihat kaiju humanoid itu bisa berbicara dalam bahasa manusia. Kaiju bernomor 10, yang dikenal sebagai Jugo, bertanya kepada Hoshina siapa orang terkuat yang ada di sini. Hoshina menjawab bahwa dialah yang terkuat karena kaptennya sedang tidak ada di tempat. Tanpa ragu, Jugo langsung menetapkan Hoshina sebagai target utamanya. Pada saat itu juga, perkiraan kekuatan Jugo muncul, di mana Konomi menyatakan bahwa monster merah tersebut sebanding dengan Daikaiju.
Hoshina segera memberikan perintah kepada Ryo Ikaruga untuk mengatasi para Yoju Wyvern. Misi utamanya adalah melindungi warga dari serangan kaiju dan memastikan gedung utama tetap beroperasi. Hoshina sendiri bertanggung jawab menghadapi Honju, sementara juga menggunakan kekuatan pukulan udara yang sangat kuat. Dia mendekati Hoshina dan melancarkan serangan tinjunya. Namun Hoshina dengan luar biasa mampu menghindari serangan itu dengan kecepatan dan insting tajamnya. Jugo sangat antusias, dan kali ini dia benar-benar serius dalam upayanya untuk memulai pembantaian. Monster itu berteriak dan memerintahkan para Wyvern untuk menyerang. Selain sangat cepat, Jugo juga memiliki kekuatan yang sebanding dengan meteorit yang jatuh. Jika Hoshina tidak bisa mengimbanginya, dia bisa tewas hanya dalam satu serangan. Hoshina menghadapi Jugo dengan mengayunkan pedangnya. Namun dia mengalami kesulitan karena kulit Jugo ternyata lebih keras dari kaiju yang pernah dia hadapi sebelumnya. Ikaruga dan timnya terlihat menembaki para Wyvern dengan sangat ganas. Namun usaha mereka tampaknya tidak membuahkan hasil. Saat Ikaruga sedang berkomunikasi dengan pasukannya, tanpa diduga Kafka ikut berbicara dan menyarankan agar para prajurit menembak bagian punggung Wyvern. Kafka yakin bahwa bagian punggung tersebut adalah inti dari kaiju Wyvern. Ikaruga mengucapkan terima kasih pada Kafka dan segera membagi seluruh pasukan menjadi dua kelompok. Satu kelompok bertugas untuk menarik perhatian kaiju, sementara kelompok lainnya harus menyerang bagian punggung kaiju tersebut. Pada saat itu juga, Aoi menjadi umpan sementara Haruichi bergerak menyamping untuk menembak punggung salah satu Wyvern. Haruichi sebenarnya sudah mendapatkan posisi terbaik untuk menghancurkan musuh. Namun, dia tidak berhasil karena diserang oleh Wyvern lain yang tiba-tiba muncul. Kegagalan strategi ini tidak hanya dialami oleh Aoi dan Haruichi, tetapi semua prajurit lain juga mengalami kebuntuan yang sama. Ketika semuanya mulai kebingungan, tanpa disangka, Kikoru tiba-tiba muncul dan meluncur dengan cepat membawa sebuah kapak besar. Kikoru dengan kekuatannya menghancurkan bagian depan tubuh Wyvern tersebut. Beberapa hari sebelumnya, Shin kembali ke masa itu, di mana Mina dan Hoshina memberikan senjata prototipe khusus kepada Kikoru. Di gudang bawah tanah itu, Kikoru tidak menyangka bahwa dia akan diberikan senjata yang seharusnya ditujukan untuk prajurit setingkat kapten. Hoshina menjelaskan bahwa senjata ini hanya digunakan dalam situasi darurat. Dengan banyaknya kaiju yang muncul baru-baru ini dan menyusahkan, para atasan memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan Kikoru sebagai salah satu kekuatan utama yang mendukung para pasukan. Kejadian ini membuat Ichikawa dan Ikaruga terkejut dan tak dapat berkata-kata. Senjata kapak tersebut memang sangat cocok dengan Kikoru yang sikapnya sangat agresif dan dominan. Ketika menghadapi serangan Wyvern dari udara, Kikoru terkejut dengan serbuan tembakan es yang dilancarkan oleh Ichikawa. Kikoru tidak menyangka bahwa Ichikawa mampu menghadapi kaiju selevel Wyvern. Sementara Ichikawa menahan Wyvern dengan peluru esnya, Kikoru dengan cepat menyelesaikan Wyvern tersebut. Disinilah Kikoru menyatakan bahwa Ichikawa boleh melindunginya asalkan pemuda itu bisa mengimbangi kecepatannya. Ichikawa dengan yakin menyetujui permintaan tersebut. Di sisi lain, Aoi dan Haruichi baru saja berhasil mengalahkan satu Wyvern. Mereka tetap semangat dan tidak mau kalah dari Kikoru atau Ichikawa. Meskipun Kikoru sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, masalah utama masih harus dihadapi oleh wakil Kapten Hoshina. Jugo terus mengejar Hoshina dengan niat untuk memangsa kapten tersebut. Hoshina menyadari bahwa Jugo sangat menikmati pertarungan ini. Jelas saja ini agak aneh karena ini bukanlah emosi yang biasanya dimiliki oleh kaiju normal. Hoshina terus mundur dan memancing Jugo ke dalam pangkalan latihan divisi ketiga. Jugo benar-benar terobsesi dengan Hoshina, terutama karena Hoshina mampu bertarung dan mengimbangi kekuatannya. Kaiju itu akhirnya mengakui kekuatan Hoshina. Terutama setelah Hoshina berhasil memotong lengan kanannya dengan tebasan yang tidak terlihat. Di tempat latihan ini, Hoshina dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya tanpa khawatir melukai prajurit lain. Dengan pelepasan kekuatan di atas 90%, Hoshina benar-benar siap untuk menghabisi kaiju humanoid di depannya. Di lokasi lain, Kafka menyelamatkan Akari dari serangan berbahaya oleh Wyvern. Untungnya, Kikoru datang tepat waktu dan berhasil mengalahkan Wyvern tersebut sebelum kembali bertarung. Kikoru dan Ichikawa bertugas untuk memancing dan menghancurkan para Wyvern, sehingga Kafka dan Akari dapat menggunakan kesempatan ini untuk menolong korban yang terluka. Ichikawa kemudian memohon pada Kafka untuk tidak bertindak gegabah.
Saat ini Kafka telah menjadi petugas umum dalam pasukan pertahanan, dan Ichikawa meminta Kafka untuk lebih mempercayai kemampuan para rekannya. Tentu saja, Kafka setuju dengan permintaan Ichikawa. Melihat kerjasama yang epik di antara para prajurit, Kafka dan Akari terkesan. Saat itu, tim Nakanoshima tiba untuk memberikan bantuan, sementara tim Ebina datang dari arah selatan untuk membasmi para Yoju. Tidak hanya itu, seluruh tim yang tidak sedang bertugas juga berdatangan. Secara perlahan namun pasti, pasukan pertahanan mulai mengendalikan situasi dengan membasmi para kaiju yang menyerang. Kembali pada Hoshina, dia mengatakan pada Jugo bahwa pasukannya yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Awalnya, Jugo merasa sangat malas karena pola serangan Hoshina terasa membosankan baginya. Namun, dia kaget ketika Hoshina berhasil menebas tubuhnya dan bahkan mengenai lengannya lagi. Beberapa bagian tubuh Jugo terlihat mendapatkan sayatan-sayatan dalam dari Hoshina. Jugo tidak dapat berbuat banyak saat Hoshina hampir saja menebas lehernya. Namun, semua serangan itu seakan tidak berguna ketika Jugo berhasil meregenerasi kondisi tubuhnya yang terluka itu. Jugo merasa sangat puas menemukan lawan yang sepadan dengannya. Dan dalam pertarungan seperti ini, sulit untuk menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya. Pertarungan antara Hoshina dan Jugo berlangsung dengan kebrutalan yang luar biasa. Meskipun Hoshina masih mendominasi, berhasil memotong lengan dan menusuk punggung Jugo, serta terlihat inti kecil yang tersembunyi. Dengan kecepatan kilat, Hoshina sekali lagi memotong kaiju Jugo hingga terbelah menjadi beberapa bagian. Namun demikian, pertarungan masih berlanjut, dengan kaiju Jugo memperbesar tubuhnya hingga mencapai ketinggian langit. Jugo tampak sengaja menghindari posisi intinya, mencegah Hoshina untuk menghancurkannya dengan satu serangan telak. Tubuh juga mengeluarkan semburan uap bersuhu sangat tinggi. Tetapi Hoshina tetap tenang karena merasa memancing Jugo ke lokasi ini adalah keputusan yang tepat. Di ruang operasi, Konomi melaporkan bahwa kekuatan Fortitude Kaiju Jugo terus meningkat seiring dengan penyebaran udara panas. Hoshina tercengang melihat kekuatan Jugo mencapai skor 9,0. Monster itu mengaum begitu keras seolah siap menghancurkan segala sesuatu di hadapannya. Melihat betapa besarnya Jugo, semua orang di ruang komando terkejut dan tidak percaya. Terutama karena ukurannya yang sudah tidak lagi dianggap sebanding dengan Hoshina. Sementara itu, Kafka tampak semakin menderita akibat gelombang transmisi setelah evolusi yang dialami Jugo sebelumnya. Meskipun Hoshina tahu bahwa serangannya mungkin akan sia-sia karena tidak lagi memiliki kekuatan yang sepadan, dia tetap nekat menyerang. Okonogi dan seluruh tim di ruang komando sangat kagum melihat perjuangan wakil kapten mereka, karena Hoshina masih mampu mengikuti perubahan ukuran Jugo dalam pertempuran ini. Namun, tetap saja, serangannya tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Setelah mengambil jarak darinya, yang harus dilakukan oleh si Hoshina saat ini hanyalah meningkatkan kecepatan dan memfokuskan serangannya ke inti yang ada di belakang punggung Jugo. Namun tiba-tiba, ternyata Hoshina mengalami overheating yang menimbulkan peringatan dari sistem dan Okonogi bahwa akan sangat berbahaya jika Hoshina terus memaksakan keadaan tersebut. Kemudian, Jugo meluncurkan beberapa kaiju sebagai misil hidup yang meledak begitu menghantam tanah. Hoshina menggunakan asap dari ledakan kaiju tersebut sebagai penutup yang memungkinkannya untuk menyelinap ke belakang Jugo melalui gedung di belakangnya. Namun, setelah menerima serangan fatal dari Jugo, sistem AI pada baju Hoshina menonaktifkan pelepasan kekuatannya dan memerintahkan untuk segera mendapatkan perawatan medis. Okonogi menjadi sangat panik melihat wakil kaptennya terkapar tidak sadarkan diri. Saat pingsan sejenak itu, Hoshina teringat akan kenangan masa kecilnya ketika ia masih kecil. Meskipun dianggap sebagai jenius pedang, di era invasi kaiju ini, keterampilan pedang dianggap tidak berguna sama sekali. Di tengah kepanikan Okonogi, Hoshina mencoba menenangkannya dengan menegaskan bahwa yang penting, ia masih bernafas. Setelah berjuang keras untuk bangkit lagi, Hoshina yang tidak memiliki banyak pilihan, hanya bisa memaksakan diri dan menanyakan kondisi warga kota saat ini. Mendengar bahwa evakuasi hampir selesai, Hoshina merasa lega dan bertekad untuk melaksanakan tugasnya di tempat itu. Sementara itu, Jugo terus melakukan regenerasi tanpa henti sejak sebelumnya. Dia bahkan memperingatkan Hoshina bahwa senjata seperti itu tidak akan mampu melukainya sama sekali. Mengingat bahwa output dari sang wakil kapten ini sebenarnya sangat rendah. Ketika itu,
Banyak orang memprediksi bahwa Hoshina pasti akan mati jika hanya mengandalkan pedangnya. Namun, ada satu orang yang berpendapat sebaliknya, yaitu Mina, yang memiliki pandangan yang lebih jauh ke depan. Berbeda dengan Hoshina, Mina bukanlah seorang ahli pedang sama sekali. Dia bahkan tidak suka memegang pisau dapur untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, Mina merasa perlu memiliki seseorang yang dapat membuka jalan baginya, sehingga dia bisa menembaki semua kaiju yang berada di hadapannya. Karena sangat menghormati kaptennya, Hoshina rela mengambil risiko besar untuk melindungi pangkalan mereka. Meskipun gerakannya sebelumnya sangat mengesankan, saat Hoshina hendak melancarkan serangan berikutnya, Jugo berhasil menangkapnya dan siap untuk menyerang. Melihat situasi tersebut, Kafka tidak tinggal diam dan tampaknya bersiap untuk menyelamatkan Hoshina. Namun, sebelum ia bisa berubah menjadi kaiju nomor 8, tiba-tiba tanpa meminta izin terlebih dahulu, Mina terlihat menembakkan senjatanya. Namun hanya berhasil mengenai tangan Jugo. Meskipun tangan Jugo baru saja terputus, namun dalam sekejap tangan itu beregenerasi sepenuhnya. Setelah Okonogi memberitahu bahwa inti Jugo berada di sekitar tulang punggung ke-4 sampai ke-6, Hoshina terlihat memaksakan diri dengan mengaktifkan kembali output powernya, bahkan mencapai angka 63%. Okonogi kembali memperingatkannya karena serangan yang dilancarkannya mengalami overheat. Meskipun serangannya cukup dalam, regenerasi Jugo membuat serangan tersebut menjadi sia-sia. Di tengah Hoshina berpikir tentang di mana dia bisa menemukan kekuatan tambahan, tiba-tiba Kikoru muncul untuk menyerang Jugo, tetapi langsung terpental karena kekuatannya telah sangat terkuras. Hoshina kemudian meminta Kikoru untuk menyerang bagian yang akan dia tembus nanti, hingga akhirnya meskipun mereka berhasil mendaratkan satu serangan yang membuat Jugo bertekuk lutut, sayangnya Kikoru mengalami overheat setelah itu. Melihat ini, Hoshina merasa bahwa serangan mereka telah cukup untuk membuka celah. Tak lama setelah inti Jugo terlihat, semua pasukan datang untuk menjauhkan kaiju dari kapten mereka. Sisa satu peluru digunakan untuk menghabisi Jugo. Dengan seluruh kekuatan dikerahkan oleh seluruh personel divisi ketiga, Hoshina bahkan nekat mengulur waktu agar Mina bisa kembali menembakkan senjatanya lagi. Setelah perjuangan panjang untuk mencegah Jugo melakukan regenerasi, dan akhirnya 間違うたで。 singkat cerita, semua personel divisi ketiga bersorak karena mengira bahwa semuanya telah berakhir. Bahkan momen perjuangan itu membuat Kafka menangis haru dan berharap suatu hari nanti bisa menjadi seperti mereka. Ichikawa kemudian meledek wajah senpai yang menangis itu, yang terlihat sangat lucu baginya. Setelah kegembiraan mereda, Ichikawa mengingatkan bahwa ini hanyalah awal dari perjuangan mereka ke depan. Di tengah kebahagiaan mereka yang mengira mereka bisa istirahat dengan tenang, Mina seperti merasakan sesuatu, dan ternyata tepat di atas mereka saat ini, terdapat sebuah gumpalan misterius raksasa yang terbentuk dari ratusan atau bahkan ribuan Honju serta Yoju. Hoshina segera menyadari bahwa jeritan Jugo saat terkena serangan Mina tadi bukanlah pertanda kekalahan, melainkan kode untuk mengumpulkan semua kaiju menjadi satu. Okonogi kemudian melaporkan bahwa kekuatan gumpalan kaiju itu terus meningkat dan diyakini sebagai sebuah bom raksasa, setara dengan 20.000 ton TNT atau bahkan sebanding dengan bom nuklir. Namun, tanpa pikir panjang, ada yang menembaki bom kaiju itu. Meskipun untungnya hanya beberapa kaiju di sekitarnya yang terkena dampaknya, Jugo yang masih bertahan hidup menyatakan bahwa pertarungan mereka saat ini berakhir seri. Dalam kebingungan tentang langkah selanjutnya, Kafka terlihat melaju dengan gerakan yang mengagetkan semua orang di sana. Hoshina yang hendak mengejarnya, tiba-tiba terhenti saat menyadari bahwa gerakan Kafka saat ini jauh melampaui kemampuan seseorang yang hanya memiliki kekuatan output 1%. Dan tiba-tiba, melihat Kafka mengungkapkan wujud aslinya sebagai kaiju nomor 8, semua orang di sana sangat terkejut. Di sisi lain, meskipun Hoshina sejak awal telah curiga terhadap Kafka, namun entah sejak kapan dia mulai tertarik pada Kafka sehingga melupakan dan mengabaikan kemungkinan yang ada di depan matanya. Setelah Kafka meminta maaf kepada Hoshina, Kikoru yang sudah kesulitan menyembunyikan rahasianya meminta maaf kepada seluruh anggota divisi ketiga, termasuk kepada Ichikawa karena tidak bisa menepati janji untuk tidak memaksakan diri, dan merasa sedih karena tindakannya seperti mengkhianati harapan untuk berada di sisi Mina. Namun,
Demi semua orang yang telah berjuang, Kafka rela mempertaruhkan nyawanya sendiri, hingga pada akhirnya. あんだけかなんだ Kafka menjauhkan bom kaiju dan jatuh ke tanah. Mina segera memerintahkan semua orang untuk menunduk dan mengaktifkan perisai pelindung masing-masing. Beberapa detik kemudian, bom meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Kemudian Kafka berusaha melindungi dua orang yang terlalu dekat dengan titik ledakan, menerima semua dampak ledakan yang dahsyat tersebut. Setelah ledakan mereda, Kafka terlihat sedih karena merasa telah mengacaukan segala hal dalam hidupnya. Akibat dampak ledakan, tangan dan kakinya kini mati rasa, sehingga membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Berita tentang tertangkapnya kaiju mengejutkan para pejabat tinggi, yang kemudian berkumpul untuk memutuskan apakah Kafka harus dimusnahkan atau diteliti dan dijadikan senjata biologis. Ketua dari para pejabat tinggi ini adalah Isao, ayah dari Kikoru Shinomiya. Isao memerintahkan divisi ketiga untuk segera menyerahkan kaiju nomor 8. Saat ini, Kafka ditempatkan di sebuah ruangan khusus dengan tubuh, kaki, dan tangannya diborgol. Intinya, Kafka sudah dianggap sebagai ancaman. Kafka hanya bisa merenung, mengingat perkataan Kikoru bahwa ada dua kemungkinan. Dia akan dimusnahkan atau dijadikan senjata khusus. Hal ini membuat Kafka pasrah. Tetapi yang paling disesalinya adalah membuat Mina kecewa. Tak lama kemudian, Mina datang dengan didampingi para penjaga dan menyatakan bahwa Kafka akan dibawa ke pusat. Setelah itu, Mina pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa. Hoshina juga enggan berbicara dengan Kafka dan hanya bertugas mengantarnya. Saat keluar dari ruangan, seluruh pasukan sudah berbaris menyaksikan pemindahan Kafka secara langsung. Kafka merasa sangat bersalah karena telah melakukan kesalahan besar yang tak bisa dimaafkan oleh siapapun, terutama oleh Ichikawa. Namun, ketika Kafka akan naik, tiba-tiba Ichikawa berkata dengan lantang bahwa ia percaya Kafka pasti akan kembali. Karena hal tersebut, Mina menegaskan bahwa Ichikawa akan dihukum push-up sebanyak 50 kali karena berbicara tanpa izin. Namun, sebenarnya Mina juga sangat mendukung Kafka dan memuji tindakan Kafka yang berkorban demi menyelamatkan semua orang tanpa memikirkan masalah ke depannya. Mina juga mengatakan bahwa semua orang telah mengumpulkan informasi dan video sebagai bukti untuk menyelamatkan Kafka. Dan tugas Kafka hanyalah membuktikan bahwa dia adalah manusia. Seluruh pasukan divisi 3 tidak ada yang menganggap Kafka sebagai musuh. Setelah itu, Mina menjelaskan bahwa Kafka akan dipindahkan ke pangkalan Ariake Rinkai sesuai aturan pasal 13. Namun, tiba-tiba Kafka ingin bertanya satu hal. Meski berat hati dan takut dengan jawabannya, Kafka memberanikan diri bertanya, apakah dia masih bisa berjuang untuk berada di sisi Mina? Sejenak Mina terdiam dan kemudian berkata dengan jujur bahwa ia akan terus menunggunya. Jawaban itu membuat Kafka menangis dan tak kuasa menahan air matanya. Ketika Kafka berangkat, Hoshina dan seluruh pasukan memberikan hormat. Seorang petinggi komplain dan bertanya kepada siapa Hoshina memberi hormat. Hoshina bilang bahwa hormat itu untuk Kapten Mina. Namun kenyataannya mereka semua memberi hormat pada Kafka yang telah berkorban demi melindungi pasukan divisi ketiga. Singkat cerita, Kafka telah sampai di pangkalan Ariake Rinkai. Karena Kafka dianggap sebagai ancaman besar, seluruh gerbang hingga gerbang ke-31 dikunci, mengurung Kafka sendirian. Setelah beberapa hari, para pasukan merasa kehilangan dan sepi karena tidak ada Kafka yang bisa membuat suasana menjadi ramai. Mereka merasa sedih dan masih tidak menyangka bahwa Kafka merupakan seekor kaiju. Namun, meskipun begitu, mereka semua tidak pernah merasa bahwa Kafka adalah ancaman. Meskipun mereka masih menginginkan Kafka berada di sana, nasib Kafka akan ditentukan oleh para petinggi pasukan pertahanan. Ini karena kehadiran Kafka berpotensi membuat dunia ini kacau. Jika Kafka diketahui publik sebagai kaiju, manusia akan saling curiga satu sama lain, bertanya-tanya apakah orang-orang di sekitarnya adalah kaiju atau bukan. Intinya, masalah ini sudah menjadi sangat besar dan mereka tidak bisa mencampuri masalah ini lagi. Sementara itu, Mina masih sibuk mengumpulkan data-data dari Kafka. Di sisi lain, Hoshina melamun, masih tidak menyangka bahwa Kafka adalah seekor kaiju. Meski begitu, Hoshina sangat berharap bahwa Kafka bisa kembali lagi ke pasukan divisi ketiga. Sebenarnya, Hoshina sangat kesal mengingat saat bertarung dengan Kafka, di mana Hoshina baru tahu bahwa Kafka sengaja mengalah. Maka dari itu, Hoshina ingin bertarung sekali lagi melawan Kafka dengan seluruh kekuatannya. Di sisi lain, Kikoru memberanikan diri menghampiri ayahnya di ruangannya. Meski ini tampak mustahil,
Kikoru tetap berusaha meyakinkan ayahnya untuk tidak menghukum Kafka. Karena Kafka sudah berusaha melindungi pangkalan dan bahkan telah menyelamatkan Kikoru sebanyak 2 kali. Ayahnya kemudian menunjukkan sebuah dokumen hasil ronsen yang menunjukkan bahwa jantung Kafka bukanlah jantung manusia, melainkan jantung inti kaiju. Dengan kata lain, Kafka bukanlah manusia, melainkan kaiju nomor ke-8. Dan itu sama saja dengan kaiju lainnya yang sudah membunuh ibu Kikoru. Kikoru tidak bisa berkata apa-apa, tapi Kikoru menegaskan bahwa ia tetap akan percaya pada Kafka. Singkat cerita, Kafka didatangi para peneliti. Kafka sadar bahwa apapun yang ia katakan pasti tidak akan didengar atau dipercaya. Meski begitu, Kafka tidak akan berhenti untuk menjelaskan kepada semua orang dan rekan-rekannya. Di sisi lain, Nina tiba-tiba mengumumkan bahwa Aoi, Izumo, Iharu, dan Ichikawa akan dipindahkan ke divisi lain. Hal ini disebabkan karena pangkalan ini sudah tidak bisa beroperasi secara maksimal akibat kehancuran sekitar 75%. Jelaslah mereka semua komplain, namun Ichikawa langsung menerima tugas apapun dan siap menerima semua keputusan sang kapten. Setelah itu, Izumo hanya terdiam, memilah, dan memilih kontak yang bisa dihubungi. Mencari orang dalam yang bisa membantu membebaskan Kafka. Tidak hanya itu, Aoi juga berusaha menghubungi mantan pemimpin pasukan bela diri yang merupakan orang dalam yang bisa membantu membebaskan Kafka. Di sini, Aoi mengungkapkan bahwa hanya ini yang bisa dilakukannya. Dan sebenarnya prioritas Aoi adalah tidak ingin kehilangan satupun pasukan divisi ketiga, termasuk Kafka. Kembali pada Kafka, Kafka hanya bisa melamunkan perkataan Nina, di mana tugas Kafka saat ini adalah berusaha meyakinkan dan membuktikan bahwa Kafka bukan seekor kaiju melainkan manusia. Lalu tak lama kemudian, muncullah pasukan yang dipimpin oleh sang direktur, yaitu Isao. Sementara itu, para petinggi lain dan Kikoru hanya bisa menontonnya dari ruangan atas. Mereka tidak menyangka bahwa Isao turun tangan secara langsung dalam kasus ini, yang menunjukkan bahwa kasus ini sudah dianggap sangat serius. Ketika Isao meminta untuk melepaskan borgol Kafka, para peneliti terkejut karena mereka menganggap bahwa Kafka sangat berbahaya. Namun, karena permintaan dari Isao dan jaminannya bahwa ia akan mengurusnya, para peneliti tidak bisa membantah dan langsung membuka borgolnya. Disinilah kesempatan Kafka untuk berbicara dan menjelaskan bahwa ia adalah manusia. Namun, tiba-tiba, seketika Kafka langsung terluka parah di bagian perut dan darahnya diambil untuk dijadikan sampel. Isao menegaskan bahwa perubahan wujud di tangan Kafka menandakan bahwa Kafka bukanlah manusia, melainkan kaiju nomor ke-8. Meskipun begitu, Kafka tetap yakin bahwa dirinya adalah Kafka, bukan kaiju nomor ke-8. Tiba-tiba, Isao mempersiapkan sebuah senjata khusus miliknya, yaitu sarung tangan besi yang tercipta dari kaiju nomor kedua. Disinilah Kafka berencana untuk bertahan dan tidak akan berubah sepenuhnya menjadi kaiju. Namun tiba-tiba, Kikoru sangat terkejut dan bertanya-tanya apakah Kafka akan mati. Kita diberitahu bahwa Isao memiliki julukan sebagai pasukan terkuat umat manusia. Dan disinilah Isao benar-benar tidak memberi ampun sehingga membuat Kafka sangat terpojok. Kafka berusaha menghindar. Namun ia bingung mengapa tubuhnya bereaksi secara otomatis seolah-olah sedang berhadapan dengan kaiju secara langsung. Baru kemudian Kafka sadar bahwa aura yang dipancarkan oleh Isao sebenarnya merupakan dari kaiju nomor 2. Ternyata, senjata yang digunakan oleh Isao adalah kaiju nomor 2 yang pernah menghancurkan kota Sapporo pada tahun ke-1972. Senjata ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat dahsyat, dan faktanya bahwa hanya Isao yang mampu menggunakannya. Untungnya, Kafka bisa menahan serangan dari Isao. Sayangnya dalam prosesnya, Kafka menunjukkan wujud kaiju sepenuhnya dan yang paling parah, Kafka kehilangan kendali dirinya. Sementara itu, kita melihat Ichikawa yang terlihat dingin dan seolah cuek terhadap masalah Kafka. Iharu merasa heran mengapa Ichikawa langsung menerima permintaan pemindahan divisi. Ichikawa hanya menjawab bahwa dirinya ingin menjadi lebih kuat. Hal ini karena ia percaya bahwa Kafka akan kembali. Oleh karena itu, sebelum Kafka kembali, Ichikawa akan berusaha untuk menjadi lebih kuat agar bisa melindungi Kafka, dan tidak akan membiarkan Kafka untuk terus melindunginya. Tak lama kemudian, para senior datang untuk memberikan semangat dan meyakinkan bahwa Kafka akan segera kembali. Mereka mengajak semua orang untuk mengirimkan surat permohonan kepada para petinggi,
karena hari ini adalah hari pengadilan bagi Kafka. Para senior juga mengabarkan bahwa Kapten Mina sedang dipanggil oleh para petinggi. Dan mereka yakin bahwa Mina akan berusaha keras untuk membelah Kafka. Kembali pada Kafka, yang saat ini sedang mengamuk dan menghajar Isao. Namun, meskipun begitu, Isao tetap bangkit dan melancarkan serangannya. Namun, tubuh kaiju yang diserang oleh Isao hanyalah cloning, sementara inti kaiju berada di belakang Isao. Benturan tersebut membuat lapisan pelindung di ruangan tersebut mulai rusak. Padahal lapisan pelindung tersebut seharusnya mampu menahan kaiju dengan kekuatan hingga ke-10. Pertarungan antara Kafka dan Isao benar-benar seperti pertarungan antar kaiju. Menurut para petinggi, Isao sengaja membiarkan kaiju nomor 8 menunjukkan kekuatan aslinya. Sebenarnya, jika Isao berniat untuk membunuh, ia bisa melakukannya sejak awal sebelum kaiju nomor 8 berubah menjadi wujud kaiju sepenuhnya. Dengan kata lain, Isao sedang memberi kesempatan kepada Kafka dalam pertarungan ini. Kafka, yang terus bertarung secara brutal layaknya hewan buas, bahkan berhasil memberikan luka pada Isao dalam pertarungan tersebut. Sementara itu, di dalam alam bawah sadar, Kafka berusaha untuk mengembalikan kesadarannya sambil menyaksikan tubuhnya yang bergerak sendiri melawan Isao, hingga membuat Isao tak berdaya. Sekilas, Kafka melihat Kikoru yang sedang menonton. Disinilah Kafka benar-benar panik, dan jangan sampai dia membunuh ayahnya di depan mata Kikoru. Sementara itu, Kikoru teringat pada perjanjian yang pernah dia lontarkan pada Kafka, bahwa jika Kafka hilang kendali, Kikoru yang akan membunuh Kafka. Namun, Kikoru tidak ingin hal itu terjadi karena ia masih percaya pada Kafka. Sungguh tidak disangka Kafka yang sedang berjuang tiba-tiba dimakan oleh kaiju. Hingga akhirnya Kafka tenggelam dalam kesadarannya sendiri. Hal tersebut membuat Kafka frustasi dan merasa pasrah dengan keadaannya. Namun, tiba-tiba muncul sebuah cahaya dan lambaian tangan dari teman semasa kecilnya, yaitu Mina. Kafka pun teringat perkataan Mina bahwa Mina akan selalu menunggunya. Disitulah harapan Kafka mulai bangkit kembali. Untungnya, di saat-saat terakhir, Kafka berhasil sadar dan mengarahkan serangannya tepat di inti kaijunya sendiri. Kafka menegaskan bahwa dirinya bukanlah kaiju nomor ke-8. Tiba-tiba, Narumi sang kapten divisi 1 sudah bersiap untuk memenggal Kafka. Isao menyuruhnya untuk mengangkat senjatanya karena pengujian ini sudah berakhir. Isao masih berbaik hati dengan meminta tim medis untuk merawat Kafka karena inti kaijunya telah terluka. Setelah insiden tersebut, Mina dipanggil untuk memberikan penjelasan mengenai Kafka selama menjadi anggota pasukan pertahanan. Mina mengakui bahwa Kafka merupakan teman semasa kecilnya. Namun ia tidak pernah memudahkan Kafka selama ujian masuk. Intinya, Mina bukanlah orang dalam bagi Kafka. Para petinggi menemukan data yang menegaskan bahwa ungkapan Mina memang jujur. Karena Mina sendiri telah menolak Kafka dan yang menerima Kafka hanyalah Hoshina, yang kemudian dijadikan kadet sebagai kesempatan kedua. Sebelum melanjutkan laporan, para petinggi mengingatkan bahwa perkataan Mina tidak akan berpengaruh sedikit pun pada keputusan mereka. Apapun keputusan yang diambil oleh para petinggi, Mina diharapkan untuk tidak menyesali atau menyalahkan dirinya sendiri. Lantas, Mina melaporkan performa Kafka selama menjadi petugas pada saat pembasmian di Sagamihara. Kafka berkontribusi dalam menemukan inti kaiju dan organ perkembangbiakan Yoju. Selain itu, ia berhasil menyelamatkan banyak pasukan dari bahaya yang mengancam nyawa mereka berulang kali. Bahkan, Kafka berhasil melempar bom kaiju yang hampir memusnahkan pangkalan divisi ketiga. Namun, semuanya menyimpulkan bahwa semua yang dilakukan Kafka menggunakan kekuatan kaiju. Dengan kata lain, Kafka memang kaiju. Mina melaporkan bahwa Kafka hanya memiliki kekuatan tempur 0%. Bahkan dalam ujian sebelumnya, Kafka tidak pernah lolos sebanyak 12 kali. Maka dari itu, Kafka saat ini merupakan pasukan paling tua di antara pasukan baru. Satu hal yang meyakinkan Mina adalah bahwa Kafka tidak pernah berhenti berjuang. Meskipun telah gagal berkali-kali, Kafka bahkan telah berusaha untuk meningkatkan kekuatan tempurnya meskipun hanya dari 0% menjadi 1%. Kafka berubah menjadi kaiju hanya untuk menyelamatkan orang lain. Intinya, Mina mengenal Kafka sebagai orang yang paling pantang menyerah dari siapapun. Bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Selintas kita diperlihatkan masa kecil Mina, di mana ketika Mina menangis karena kehilangan seseorang yang ia sayangi, Kafka datang mencoba menenangkan Mina. Meski sebenarnya Kafka juga ikut menangis, Mina menegaskan bahwa Kafka adalah orang yang paling mulia,
Dan ia kembali menegaskan bahwa Kafka dinilai sebagai petugas yang bisa diandalkan. Para petinggi terlihat sinis mendengarnya karena ungkapan Mina dianggap sebagai pembelaan terhadap bawahannya. Berbeda dengan Isao yang tetap bijak. Ia berterima kasih pada Mina namun menyuruhnya untuk pergi karena urusannya sudah selesai. Isao memutuskan bahwa kaiju nomor 8 akan digunakan sebagai kekuatan dalam pertempuran, bukan sebagai senjata. Penolakan terhadap keputusan ini jelas terlihat karena kaiju nomor 8 dianggap terlalu berisiko. Isao menjelaskan bahwa jika kaiju nomor 8 dipakai sebagai senjata, kekuatannya tidak akan sama. Sementara itu, dengan munculnya dai kaiju yang semakin kuat, dunia semakin terancam. Oleh karena itu, pasukan pertahanan dianggap lebih efektif memanfaatkan Kafka sebagai kekuatan tempur untuk umat manusia. Isao mengingatkan kembali bahwa 10 tahun yang lalu terjadi ancaman massal yang menyebabkan kematian 200 pasukan termasuk istri Isao, Ceti. Untuk mencegah kejadian serupa, Isao akan memanfaatkan Kafka sebagai harapan bagi umat manusia. Meskipun keputusan sudah ditetapkan, sebagian petinggi tetap tidak setuju meskipun Isao menyetujuinya. Setelah menjalani perawatan khusus, Kafka dipindahkan ke sebuah rumah sakit khusus untuk pasukan pertahanan. Di sini, Kafka merasa sangat membenci dirinya sendiri karena merasa tidak berdaya, menyebabkan Mina menangis, dan Kafka bersumpah tidak akan pernah memaafkan kaiju. Maka dari itu, Kafka selalu mempertimbangkan bahwa daripada menjadi kaiju, lebih baik mati sebagai manusia. Itulah alasan mengapa Kafka melukai dirinya sendiri ketika terjebak di dalam alam bawah sadarnya. Ketika Kafka tersadar, ia terheran mengapa dia masih hidup. Melihat Isao yang masih hidup membuat Kafka sangat bersyukur. Karena jika terjadi sesuatu terhadap Isao, Kafka tidak akan sanggup untuk bertemu dan berhadapan dengan Kikoru. Disinilah Kafka bertanya mengapa ia dibiarkan hidup dan apakah pasukan pertahanan sudah menerima keberadaannya. Isao menjelaskan bahwa jika Kafka adalah manusia, sudah dipastikan bahwa Kafka tidak akan hidup. Intinya, para petinggi telah memutuskan bahwa Kafka dianggap sebagai kaiju, bukan manusia, meskipun statusnya masih dalam pertimbangan dan pengawasan. Namun, kehadiran Kafka tetap ditangguhkan untuk diputuskan apakah akan diizinkan atau tidak. Semua petinggi menolak ide untuk membiarkan Kafka tetap hidup, dan mereka tidak setuju dengan keputusan Isao. Disinilah Isao meminta Kafka untuk membuktikan bahwa ia bisa berguna dan melindungi umat manusia. Kafka dengan tegas berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan membuat para petinggi mengakui keberadaannya sebagai anggota pasukan pertahanan. Di sisi lain, Mina berjalan sendirian dan tiba-tiba tersenyum bahagia saat mendengar kabar baik tentang Kafka. Tak hanya Mina, Kikoru juga sangat gembira karena Kafka masih dibiarkan hidup. Karena itu, Kikoru berjanji untuk meningkatkan kekuatannya agar dapat menghadapi situasi kritis dengan lebih baik. Sementara itu, Aoi dan Izumo merasa sangat senang karena Kafka berhasil bebas tanpa bantuan orang dalam. Sementara itu, Ichikawa dan Iharu bersama semua orang juga merasa sangat senang mendengar Kafka telah dibebaskan. Dan ini dipastikan akan membuat perkumpulan mereka menjadi ramai kembali. Hoshina sebenarnya merasa gembira mendengar berita tentang Kafka. Tetapi dia menyadari bahwa tantangan besar akan segera muncul. Jika keberadaan Kafka sebagai kaiju diketahui dunia, akan menimbulkan kekacauan. Hoshina sadar bahwa Kafka harus membuktikan dirinya agar diakui oleh semua orang. Di sisi lain, kita melihat pasukan pembersih yang frustrasi karena terus kalah dalam permainan catur online. Lawan teratas mereka, yang dikenal sebagai nomor 9 dan menduduki peringkat 1, ternyata dimainkan oleh kaiju nomor 9 itu sendiri. Intinya, kaiju nomor 9 telah memahami konsep kecerdasan manusia yang tersebar merata. Sekarang, ia menyadari bahwa kekuatan terbesar manusia adalah kecerdasan yang terakumulasi dari generasi ke generasi. Meskipun tidak jelas dengan siapa kaiju nomor 9 berkomunikasi, isinya menunjukkan persiapan untuk fase serangan berikutnya, dan tekadnya untuk merebut kembali kekuatan kaiju yang telah diambil manusia. Dan season 1 pun tamat.